Setelah menenangkan beberapa kegembiraan yang disebabkan oleh evolusi Fen Jue, Xiao Yan menutup matanya lagi, dan memutar jari-jarinya dengan kedua tangan. Kali ini, karena Fen Jue sudah menjadi metode latihan tingkat kaisar tingkat menengah, penyerapan Xiao Yan dari kaisar Qi Yuan Yuan beberapa kali lebih cepat daripada di awal. Segera, kaisar asal Qi yang mengelilingi gua kecil ini mengalir ke dalam gua satu demi satu, menyebabkan batu-batu besar di depan gua terbuka. Sejumlah besar kaisar asal Qi memasuki tubuh Xiao Yan setelah dimurnikan oleh api setan murni teratai. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, semua kaisar asal Qi memasuki sekelompok kecil kecemerlangan merah emas di dantian. Kelompok kecil kecemerlangan ini adalah kristal kaisar asli yang diringkas menjadi sekelompok Qi kaisar asli dengan semua Qi pertempuran ketika melewati gerbang kaisar. Sejumlah besar kaisar Yuan Qi murni dituangkan ke dalam kristal kaisar Yuan Yuan. Dan kristal kaisar Yuan Yuan dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama dengan peningkatan kristal kaisar Yuan Yuan, itu juga melepaskan aliran yang telah disempurnakan sumber kaisar Qi mengalir ke meridian dan sumsum tulang Xiao Yan, memperkuat tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa dekade, Xiao Yan sekali lagi merasakan sensasi peningkatan kekuatan. Setelah sekitar setengah hari, kaisar asal Qi yang mengalir ke tubuh Xiao Yan menjadi lebih lambat. Di sisi lain, kulit Xiao Yan berwarna merah emas saat ini. Urat biru muncul di lengannya, dan energi yang dilepaskan di antara napasnya membuat dinding gunung tidak jauh, debu terus jatuh dari atas, dan aura Xiao Yan juga naik dan turun, yang merupakan tanda terobosan yang akan segera terjadi. Minum, gigi baja Xiao Yan patah, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, aura yang jauh lebih tirani dari sebelumnya meledak. Dinding di kedua sisi sangat terpengaruh, dan puing-puing terus berjatuhan. Setelah beberapa saat aura tirani secara bertahap menghilang, dan Xiao Yan juga membuka matanya pada saat yang sama. Di mata yang gelap, cahaya merah emas melintas. Setelah menggerakkan tubuhnya, suara tulang berderak tak henti-hentinya. Xiao Yan berdiri, merasakan kaisar asal Qi yang melonjak di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, benar saja. 10 tahun di benua Dou Qi tidak sia-sia, setidaknya dasar Kaisar Dou pertarungan sangat stabil, dan juga diharapkan bahwa dia akan dipromosikan dari Kaisar Dou Bintang 2 menjadi Kaisar Dou Bintang 3 awal dalam sekali jalan. Setelah menghela nafas sebentar, Xiao Yan mengeluarkan gulungan merah dari cincin. Gulungan ini adalah teknik Kaisar utama yang diberikan oleh Tetua Universitas Yunluo. Setelah bermain sebentar, Xiao Yan menghela nafas lega. Sekarang kekuatannya tidak dapat meningkat banyak dalam waktu singkat, dia hanya bisa datang untuk berlatih teknik kaisar untuk membuat dirinya lebih kuat. Gulungan merah terkoyak, dan pada gulungan itu tertulis huruf-huruf kecil yang padat, yang sedikit bergoyang pada gulungan itu seperti pena yang menjalankan naga dan ular. Ada 3 karakter merah besar di atas, Yan Longcong. Saat Xiao Yan membaca isinya, dia melihat sederet karakter kecil di sebelah 3 karakter merah besar. Mereka yang mempraktikkan teknik kaisar ini harus lebih baik daripada kaisar petarung bintang 5. Wajah Xiao Yan menjadi gelap, dan dia hampir memarahinya. Kaisar Dou bintang 5 atau lebih tinggi hanya dapat dikultivasikan. Meskipun ini juga merupakan alasan untuk uji coba tingkat suci, itu masih terlalu kejam. Kaisar Dou bintang 5 tidak mengatakan bahwa Anda bisa menjadi salah satunya. Pertarungan tingkat langit keahlian. Meskipun Dou Qi di tubuhnya semuanya telah diubah menjadi Kaisar Qi asli, dan kekuatan teknik Dou peringkat surgawi seharusnya meningkat banyak, itu masih jauh lebih lemah daripada teknik Kaisar utama manapun. Bahkan lebih tidak mungkin untuk berurusan dengan binatang roh yang kuat itu. Alisnya berkerut, Xiao Yan merenung sejenak, telapak tangannya tiba-tiba berbalik, dan manik-manik giok yang penuh dengan energi Kaisar asal yang kuat muncul di tangan Xiao Yan. Namun, Ki pertempuran di dalamnya semua berubah menjadi Ki Kaisar asli ketika melewatinya. Gerbang Kaisar. Saya tidak tahu berapa tahun Zhou Emperor Insect ada di lorong ruang angkasa yang misterius itu. Tetapi dia bisa menjadi Kaisar Dou bintang 3 di tempat seperti itu. Dan setelah menjadi Kaisar Dou, dia juga bertarung dengan Kaisar kuno Tuose, ribuan tahun. Dalam waktu yang lama, dia telah bertemu setidaknya 10 Doudi yang telah dipromosikan dari benua Dou Qi. Bahkan jika beberapa Kaisar Dou melarikan diri, Dou Qi yang ditangkap oleh cacing 9 neter Kaisar selama bertahun-tahun cukup menakjubkan.
Tapi dia hanya bisa menyerap sebagian kecil. Sebagian besar ki pertempuran yang tidak dapat dia serap. Ki pertempuran ini terkondensasi menjadi manik-manik batu giok di tubuh 9 serangga kaisar yang terpencil. Ki pertempuran yang agung juga berubah menjadi ki kaisar asli. Merasakan ki kaisar asal yang kuat yang terkandung dalam manik-manik batu giok, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, Dou Di senior di benua Douqi, cacing kaisar Zhou telah jatuh, dan Xiao Yan membantumu untuk membalas dendam. Begitu suara itu jatuh, ada jejak samar kebencian kaisar di manik-manik batu giok, dan kemudian menghilang. Xiao Yan merasakan kebencian kaisar menghilang di udara, dan dia berkata, setelah bertahun-tahun kerja keras, saya akhirnya menjadi seorang kaisar, tetapi saya tidak berharap untuk jatuh dalam perjalanan ke dunia besar. Saya pikir hati para kaisar senior pasti penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sambil menghela nafas, Xiao Yan duduk bersila lagi, meletakkan manik-manik giok di depannya, dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Setelah beberapa saat, manik-manik giok berputar dengan cepat seolah-olah dipanggil. Dengan setiap belokan, sumber kaisar Qi yang terlihat terpisah darinya dan memasuki tubuh Xiao Yan. Karena Qi kaisar sumber dalam manik-manik batu giok sangat murni, Xiao Yan tidak perlu memurnikannya dengan api iblis teratai murni, dan semuanya memasuki kristal kaisar sumber Xiao Yan. Segera, momentum seluruh tubuh Xiao Yan mulai tumbuh perlahan. Di tahap tengah dari Tristar Doudi, tahap akhir dari Tristar Doudi. Pada akhirnya, Xiao Yan langsung diselimuti oleh Qi Kaisar yang kuat, dan aura Xiao Yan seperti duduk di atas roket. Saat pendakian berlanjut, momentum tirani menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti sarang laba-laba terbuka di dinding gunung di kedua sisi. Batu tajam yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh dari dinding gunung di atas kepala Xiao Yan. Tapi Xiao Yan duduk diam seperti biksu tua, membiarkan kerikil tajam menghantamnya dengan ganas. Tahap tengah Dou di bintang 4, tahap akhir Dou di bintang 4. Ketika momentum seluruh tubuh Xiao Yan mencapai puncaknya lagi, aliran udara tirani meledak dari tubuhnya lagi dan meledak di sekitar. Batu di pintu masuk gua tidak tahan lagi, dan meledak dengan keras. Ledakan ini juga membangunkan Xiao Yan yang kecanduan pertumbuhan cepat kekuatan. Itu sudah di tahap tengah dari bintang 5 Doudi, dan aku tidak berani terus tumbuh, atau itu akan sia-sia. Teriak Xiao Yan, dan kecepatan menyerap Qi Kaisar asli tiba-tiba melambat. Setelah beberapa saat, itu menyusut hampir setengahnya. Manik-manik giok berhenti berputar dan jatuh ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit, ini masih dalam tahap akhir Kaisar Dou bintang 5. Untungnya, saya tidak dipromosikan menjadi Kaisar Dou bintang 6. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyingkat Qi asli di dalam tubuh. Selama 2 hari berikutnya, Xiao Yan berkeliaran di sekitar sini, tetapi dia tidak menemukan satu pun makhluk roh. Ini membuat Xiao Yan senang sekaligus tidak sabar. Hal yang menyenangkan adalah bahwa yang terbaik adalah tidak bertemu dengan binatang roh sebelum dia berlatih menjadi kaisar. Teknik, hal yang mengkhawatirkan adalah akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memadatkan sumber energi kaisar di dalam tubuh. Bagaimanapun, pertempuran dapat membuat diri Anda terbiasa dengan kekuatan di dalam tubuh lebih cepat. Xiao Yan juga mencoba membuat pil obat, tetapi dia menyerah setelah memikirkannya. Di dunia besar ini, dia bahkan tidak tahu metode dasar pembuatan pil, dan dia tidak tahu formula pil obat, jadi tidak mungkin untuk membuat mereka. Meski begitu, Xiao Yan menemukan banyak ramuan obat di hutan untuk memperbaiki ramuan emas kelas 9. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menyempurnakan ramuan kelas 9 itu mudah. Setelah menghancurkan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan akhirnya menemukan metode pemurnian dan formula untuk obat mujarab. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yan telah menyempurnakan lebih dari 20 pil Fuqi. Pil Fuqi adalah pil yang berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan secara kebetulan, yang sedikit dapat mempercepat waktu pemulihan Kaisar Qi asli. Setelah 2 hari alkimia ini, Kaisar asal Qi Xiao Yan akhirnya memadat. Selanjutnya, saatnya untuk berlatih Yan Longchong. Di atas batu besar, seorang pemuda berbaju hitam duduk dengan tenang memegang gulungan merah, dan kata-kata di gulungan itu dihafal oleh yang pertama. Yan Longchong, metode latihan tingkat kaisar atribut api utama, memadatkan energi kaisar sumber di meridian kedua lengan, berkomunikasi dengan pikiran, dan mengusir. Ketika selesai, itu bisa menjadi 9 kaki 9 inci, naga api, dan naga api mengaum, tidak ada 1 inci rumput pun yang bisa ada. Setelah beberapa perkenalan singkat, ada metode mental dan masalah kultivasi.
Xiao Yan membungkus kekuatan jiwanya di sekitar gulungan itu, dan dengan cepat membaca semua kata dengan cermat. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, Xiao Yan mendesak Kaisar Sumber Ki di tubuhnya untuk mengumpulkan di meridian kedua lengan, dan Kaisar Sumber Ki perlahan-lahan diangkut ke telapak tangan di sepanjang meridian yang akan dilalui Yan Longchong. Kaisar asal Ki yang maju tiba-tiba menghilang dan berkeliaran di tubuh lagi. Setelah Xiao Yan sedikit mengernyit, dia sekali lagi memadatkan Ki Kaisar Sumber di tubuhnya, dan berdenyut di sepanjang meridian ke telapak tangannya. Setelah 5 koneksi gagal, Xiao Yan akhirnya berhasil memadatkan Kaisar Qi Yuan di tangannya. Segera, telapak tangan Xiao Yan sedikit merah. Xiao Yan tidak terkejut tetapi senang, pikirannya bergerak, dan lebih banyak Kaisar asal Qi di dalam tubuh dengan cepat beredar di sekitar meridian. Sekitar 1 menit kemudian, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba muncul 2 api kecil beberapa inci, dan api kecil itu perlahan bergetar seperti ular yang berapi-api. Xiao Yan menatap 2 ular api yang tidak sepanjang jari, dan tersenyum masam. Begitu Kaisar asal Qi menghilang di tubuhnya, kedua ular api kecil itu berubah menjadi asap biru. Xiao Yan melihat asap biru yang perlahan menghilang lagi, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sedikit, dan kembali memikirkan metode kultivasi dalam gulungan di benaknya. Setelah beberapa saat, ketika Xiao Yan membuka matanya, telapak tangannya muncul ada 2 ular api panjang sekitar 10 kaki. Meskipun penampilan ular api masih agak kabur, itu sudah memiliki perasaan ganas. Mengangguk dengan puas, Xiao Yan membubarkan kedua ular berapi itu, merasakan Kaisar Qi primordial masih memenuhi tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri, gulungan itu mengatakan bahwa Anda membutuhkan Kaisar Dou bintang 5 atau lebih untuk berkultivasi. Ada beberapa kebenaran untuk itu, tidak ada kekuatan. Asal-usul Ki Kaisar benar-benar tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Waktu untuk kultivasi berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berada di sekitar sini selama hampir setengah bulan, dan Xiao Yan telah mampu mengendalikan lonjakan kekuatannya sendiri dengan terampil. Hal yang paling berharga adalah latihan. Yan Longchong. Xiao Yan telah berlatih tanpa henti akhir-akhir ini. Meskipun Yan Longchong saat ini belum mencapai ranah Dacheng 9 kaki 9 inci, itu telah mencapai 5 atau 6 kaki tentu, itu juga meningkat banyak. Di ruang terbuka, Xiao Yan menari dengan 2 naga api setinggi 5 hingga 6 kaki di kedua tangan. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan ringan, kedua naga api itu berubah menjadi 2 pilar api yang megah seperti panah dari senar, dan menabrak pohon raksasa tidak jauh di depannya. Ada suara gemuruh, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bang, dan bagian tengah pohon raksasa itu hancur total oleh 2 naga api. Ya, itu memang jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat langit. Xiao Yan menatap pohon raksasa yang tumbang dan mengangguk. Saya pikir ketika dia mengambil telapak tangan kuning, itu sudah cukup untuk membunuh orang suci yang bertarung di alam bawah, dan itu hanya membuat pohon besar yang tidak lebih tebal dari pahanya bergoyang beberapa kali. Perbedaan antara keterampilan bertarung dan teknik kekaisaran. Belum lagi ada teknik kekaisaran yang lebih kuat seperti taktik kekaisaran dan teknik kekaisaran di atas teknik kekaisaran. 2 naga api muncul lagi di tangan Xiao Yan. Dengan min kontrol Xiao Yan, tubuh naga api besar itu dengan cepat mengecil hingga menjadi seukuran 2 ular api. Mata Xiao Yan tertuju pada 2 ular api di tangannya saat ini. Ketika 2 ular api pertama kali bersentuhan, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba membuat suara retak kecil. Xiao Yan mengatupkan giginya, dan kekuatan jiwa mengalir keluar dari penutup Tianling seperti air pasang, membungkus kedua telapak tangan dengan erat. Dia mengendalikan perpaduan 2 ular api kecil dengan sepenuh hati. Tapi Xiao Yan hanya bertahan sesaat. 2 ular api kecil di antara tangannya meletus dan energi besar menghantam Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan mundur 3 atau 4 langkah. Dan ada beberapa warna hitam terbakar di telapak tangannya. Yan Longchong bukanlah naga api di masing-masing tangan untuk bertarung melawan musuh, tetapi seperti perpaduan teratai api murka Buddha, kedua naga api menyatu dengan sempurna untuk membentuk naga api, yang merupakan Yan Longchong asli. Menunggu naga api 9 hanya setelah 9 inci tingginya dapat disebut Dacheng. Pada saat itu, kekuatan semacam itu pasti akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, 2 naga api muncul di tangan Xiao Yan lagi, dan naga api berubah menjadi ukuran ular api dengan sedikit goyangan. Melihat 2 ular api kecil yang berkedip-kedip, Xiao Yan berkata dengan marah, aku bahkan bisa menggabungkan api yang berbeda, tapi aku tidak bisa menggabungkan api rohmu. Dikatakan,
Kekuatan jiwa membungkus kedua tangan, dan mengendalikan setiap titik menjadi sangat seimbang, dan kemudian telapak tangan perlahan bergerak ke arah satu sama lain. Dengan lebih dari 10 kegagalan, Xiao Yan akhirnya menyentuh titik keseimbangan yang rapuh antara dua ular api dalam sekejap. Di mata Xiao Yan yang senang, seekor naga api dengan panjang sekitar 6 atau 7 kaki dan tebal 2 atau 3 kaki muncul di tangan kanannya, membungkus lengan kanannya. Sukses. Keterampilan kaisar pertama di dunia besar adalah kesuksesan kecil. Xiao Yan melihat ke depan, dan di mana matanya mencapai, dia masih terhalang oleh hutan. Kedalaman hutan tak berujung penuh dengan teror yang tidak diketahui. Pengadilan Ordo Suci akan benar-benar dimulai dari saat ini. Aduh, diiringi raungan binatang buas yang marah, sesosok makhluk menggetarkan sayapnya dan dengan cepat melarikan diri dari area tersebut. Setelah itu, seekor sapi batu besar meraung dan mengejarnya. Dengan kecepatan lambat lembu batu, secara alami tidak dapat mengejar Xiao Yan. Melihat bahwa manusia terkutuk itu menghilang, lembu batu merobohkan beberapa pohon besar seolah-olah melampiaskan, dan meraung ke kedalaman hutan. Sapi tua ini, bukankah kamu baru saja mengambil semua bayi buah merah di sarangnya, dan benar-benar mengejarku untuk waktu yang lama? Di pohon kecil setinggi lebih dari 10 meter, Xiao Yan memandangi sapi batu yang pergi, dan berbisik pelan. Dengan mengatakan itu, Xiao Yan mengeluarkan ramuan obat dari Naji, tepatnya, buah. Di bagian atas buah, dua buah merah kecil sangat cantik dengan latar belakang 3 daun hijau, dan panjang cabang sekitar 1 inci. Sejak Xiao Yan secara tidak sengaja menemukan buah bayi merah, dan tahu bahwa beberapa pil obat yang disempurnakan dengan ini dapat meningkatkan penyerapan Ki Kaisar asli, dia telah mencarinya. Ketika Xiao Yan menemukan ratusan buah bayi merah di sebuah gua, dia mengambil semuanya tanpa ragu-ragu. Tepat setelah pengumpulan, pemilik gua ini, seekor banteng batu dengan kekuatan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 7, baru saja kembali. Di adegan ini, sepasang mata banteng langsung memerah, mengejar dan membunuh Xiao Yan untuk waktu yang lama. Di dunia besar, Dou Di adalah tingkat transisi milik alam bawah dan dunia ini. Hanya mereka yang telah dipromosikan menjadi kaisar yang dapat dianggap sebagai praktisi di dunia besar. Oleh karena itu, binatang buas di tingkat kaisar yang bertarung masih disebut binatang buas, dan hanya mereka yang di atas kaisar yang disebut binatang roh. Ada 3 tingkat binatang roh, yang sesuai dengan 3 tingkat manusia. Di atas binatang roh tingkat tinggi, mereka disebut binatang surgawi. Binatang surgawi lebih kuat daripada binatang roh, dan mereka bahkan dapat mengucapkan kata-kata manusia. 5 inti ajaib yang perlu diperoleh Xiao Yan setelah menyelesaikan uji coba tingkat suci harus disebut inti celestial, yang merupakan tempat berkumpulnya energi makhluk surgawi tingkat menengah, yang setara dengan asal-usul manusia. Binatang surgawi tingkat menengah sesuai dengan pembangkit tenaga listrik kaisar di antara manusia. Pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan semacam ini sudah memiliki kekuatan luar biasa untuk terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Dengan pikirannya ditarik kembali, Xiao Yan bermain dengan buah bayi merah untuk sementara waktu dan meletakkannya kembali di naring. Dia bangkit dan berkata, sudah lebih dari 2 bulan sejak teleportasi ke hutan. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi bintang 6 Doudi, dia masih jauh dari alam spiritual Xingyue. Setelah berbicara, dia melihat ke atas dan melihat ke langit melalui cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun, dan berkata pada dirinya sendiri, Suner, Cailin, apa kabar? Xingyu Elingyu, Universitas Yunluo. Wow, Sister Cailin, kamu sudah menembus Dou di bintang 4 begitu cepat. Di loteng yang indah, 2 wanita cantik berdiri bersandar di jendela. Seorang wanita dengan sutra biru menatap wanita glamor di depan dan tersenyum. Oke, Suner, jangan pukul aku lagi. Bukankah kamu juga seorang kaisar Dou bintang 4, dan aku baru saja masuk kemarin. Jadi kamu sudah berada di sekitar 10 hari, kata Leng Yan tanpa daya. Hihi, tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu bagaimana kakak Xiao Yan sekarang dan seberapa kuat kekuatannya. Suner sedikit mengernyit. Mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Kailin berkilat khawatir, lalu berkata, Suner, jangan khawatir, hidup Xiao Yan besar, jadi wajar saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Paman Gu dan Paman Zhu? Oh, ayah dan Paman Zhu sama-sama menerobos Dou di bintang 5 sehari sebelum kemarin, dan hari ini mereka pergi ke pavilion keterampilan kaisar untuk mencari keterampilan kaisar. Ketika Kailin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata,
Paman Gu dan Paman Zhu tinggal di tingkat bintang 9 Dousein selama ribuan tahun ketika mereka berada di benua Douqi. Sekarang mereka telah mengumpulkan banyak uang, itu normal. Suner tersenyum dan berkata, ayah dan yang lainnya mengatakan lusa kemarin bahwa jika bukan karena perawatan yang diberikan oleh akademi karena saudara Xiao Yan, mereka pasti tidak akan dapat mencapai bintang 5 Doudi, sekarang. Kailin juga tersenyum sedikit, Xiao Yan. Setelah berbicara, dia melihat ke langit yang misterius, dan berkata, kamu harus kembali dengan selamat. Cahaya bulan seperti air, dan kecemerlangan samar menaburkan di hutan yang tenang dan tak berujung ini. Kadang-kadang, raungan binatang terdengar dari kedalaman hutan, membuat hutan yang sunyi sedikit lebih menakutkan dan menakutkan. Xiao Yan sedang duduk bersila di sebuah gua, dan sedang beristirahat dengan mata tertutup, ketika tiba-tiba, cahaya bulan di langit tampak diselimuti awan gelap, cahaya jernih menghilang, dan seluruh hutan diselimuti hitam besar, bayangan. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia membuka matanya, berjalan keluar dari gua dan melihat ke langit. Saya melihat seekor burung hitam yang sangat besar menutupi langit, dan bayangan yang terbentuk di tanah membuat hutan ini sangat gelap. Xiao Yan menahan napas dan melihat tubuh besar burung hitam itu. Sayap burung hitam itu membentang hingga 10.000 zang, dan bulu-bulu hitamnya seterang besi halus, seolah-olah penuh dengan kekuatan tak terbatas. Setelah setengah saat, burung hitam raksasa terbang di atas hutan, dan mata Xiao Yan menunjukkan kengerian yang dalam. Sebelum dia bisa menjawab, dia tiba-tiba mendengar teriakan yang jelas dari seekor burung raksasa. Xiao Yan tiba-tiba merasa seolah-olah pikirannya terkoyak dan rasanya akan meledak, tapi kemudian minuman ringan membuat rasa sakit Xiao Yan jauh berkurang. Kemudian Xiao Yan mendengar suara tua datang dari langit di kejauhan. Canggu Xuan Kue, wilayah barbar kami tidak memiliki niat jahat di sini. Kami hanya di sini untuk menguji kekuatan generasi muda keluarga. Ukuran ribuan kaki, sebuah kapal perang perunggu yang memancarkan atmosfer prasejarah kuno muncul dari luar angkasa. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan api aneh, melihat kapal perang perunggu di langit yang jauh. Sepertinya ada film ringan di kapal perang, menghalangi pengintipan Xiao Yan. Wilayah barbar, apakah Anda dari istana wilayah barbar? Setelah beberapa saat, suara burung raksasa hitam yang meraung seperti guntur datang. Rumah orang tua dari Raja Manusia Utara adalah Men Kunnan. Suara tua itu ragu-ragu sejenak, lalu segera menjawab. Northern Mansion. Burung raksasa hitam itu merenung sejenak, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Setelah teriakan panjang dari langit, ia melebarkan sayapnya dan mengepakkan beberapa kali sebelum menghilang. Suara tua di kapal perang perunggu itu sepertinya dihembuskan, dan kemudian kapal perang perunggu itu bergetar dan menghilang lagi. Setelah kapal perang perunggu menghilang untuk waktu yang lama, Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, mengambil napas panjang, kejutan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan berkata, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Yan Longcong, raungan datang, dan kemudian seekor naga api sekitar 6 atau 7 kaki meraung keluar dari tangan Xiao Yan dan menghantam tubuh besar beruang grizzly yang kuat dengan keras. Xiao Yan melangkah maju dan merasakan origin Emperor Qi yang agak terkuras di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meskipun pria besar ini memiliki kekuatan tahap bintang 6 akhir, seharusnya tidak sulit untuk dikalahkan, atau tingkat teknik kultivasinya terlalu rendah. Xiao Yan santai saja, melemparkan pil peremajaan Qi ke dalam mulutnya, dia melangkah untuk mengembalikan Qi primordial yang dikonsumsi. Fen Jue telah menjadi metode latihan tingkat kaisar tingkat menengah, yang memuaskan, tetapi itu hanya metode latihan tingkat kaisar tingkat menengah. Untuk Xiao Yan, yang melihat burung hitam besar dan lelaki tua agung di atas perunggu kapal perang tadi malam, metode latihan tingkat kaisar tingkat menengah sangat penting bagi Xiao Yan, terlalu lemah untuk segera meningkatkan kekuatan untuk membantu. Saya benar-benar tidak berani menghabiskannya dengan sembarangan. Selama pertempuran, saya hanya bisa menyelesaikan musuh dalam waktu tercepat. Jika tidak, giliran saya yang tidak beruntung. Dan ini juga tempat di mana Xiao Yan paling tidak berdaya sekarang. Setelah Kaisar Sumber Qi pulih sepenuhnya, Xiao Yan merasakan Kaisar Sumber Qi yang baru saja sedikit mengembun. Pada kecepatan ini, diperkirakan dia akan mampu menembus ke bintang 6 tengah dalam 10 hari. Bertarung benar-benar cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Setelah mengumpulkan inti sihir beruang penghancur bumi, Xiao Yan berbalik dan berlari ke sisi lain hutan. Meskipun sayap Phoenix Surgawi sekarang dapat membuatnya terbang puluhan meter di atas tanah, Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan pedang surgawi.
Sayap Phoenix gagasan peradangan, berlari, juga merupakan metode kultivasi. Ketika dia baru saja memanjat bukit, ekspresi Xiao Yan berubah, dan kemudian dia segera tersenyum masam. Di bawah bukit, ada seorang pria yang bertarung melawan binatang itu saat ini. Xiao Yan melirik pria kuat dengan wajah gelap ini, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah orang ini mencari kematian, tetapi Kaisar Dou Bintang 1. Kekuatan, saya harus berkultivasi sendiri, sama seperti saya, tapi sayangnya, ketika saya pertama kali tiba di hutan, saya bertemu dengan binatang puncak bintang 4, dan keberuntungan ini terlalu buruk. Xiao Yan hanya menonton, tetapi tidak bermaksud menyelamatkannya. Sekarang, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Dou di bintang 1 lagi dan membuat masalah untuk dirinya sendiri. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk tidak melakukannya. Tidak mengherankan, bahkan jika Kaisar Dou Bintang 1 mencoba yang terbaik, dia dengan mudah dibunuh oleh monster dengan kekuatan hampir bintang 5 di deru langit. Melihat ini, Xiao Yan segera bergegas. Bukan untuk membalas orang itu, tetapi untuk mendapatkan inti sihir dari binatang bintang 5 itu. Binatang yang hendak membersihkan, Kaisar Dou yang terbunuh oleh dirinya sendiri melihat manusia lain, matanya berbinar gembira, dan dia bergegas menuju Xiao Yan dengan melolong. Ayo pergi. Xiao Yan mengangkat tangannya, dan naga api 6 hingga 7 zang meraung, membombardir tubuh besar binatang itu, menjatuhkan yang terakhir belasan meter jauhnya. Aduh, binatang itu meraung dengan marah, dan mata merah darah itu bergegas ke depan lagi dengan panik. Itu hanya Dou Emperor Warcraft bintang 5 kecil, itu tidak akan berhasil. Xiao Yan menggunakan Yan Longcong lagi, dan pada saat ini mengeluarkan penguasa berat Suan, dan menamparkan kepala binatang itu tanpa ampun. Saat berikutnya, suara seperti semangka pecah keluar, dan kepala binatang itu hancur menjadi terak. Xiao Yan mendengus dingin, tangan kirinya dibungkus oleh api iblis Jinglian, dan dia meraihnya langsung ke dada binatang itu. Setelah meraih sebentar, inti iblis kuning pucat ditarik keluar. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat jiwa yang sangat ilusi melayang keluar dari kepala binatang itu dan hendak melarikan diri. Xiao Yan meraihnya seperti refleks, jiwanya mencicit dan berjuang untuk melarikan diri, terus-menerus melepaskan diri dalam api iblis teratai murni, berteriak kesakitan. Bukankah benar bahwa hanya monster dari alam bawah yang telah berubah menjadi manusia yang memiliki jiwa ketika mereka memasuki bagian belakang Kaisar Dou? Kenapa semua monster asli di dunia besar ini memiliki jiwa? Xiao Yan menatap orang yang sekarat itu, jiwa dalam api yang mengamuk, dan bertanya dengan heran. Satu-satunya penjelasan tampaknya adalah bahwa orang ini pernah melahap Kaisar Dou lainnya di alam bawah dan menyatukan jiwa mereka secara kebetulan. Xiao Yan berpikir sambil berpikir. Tapi, hehehe, tubuh Kaisar Dou inti iblis, dan jiwa Kaisar Dou cukup untuk membuat boneka Kaisar Dou. Xiao Yan tersenyum ringan, dan kemudian memasukkan tubuh Kaisar Dou yang sudah mati ke dalam cincin koleksi, dan meletakkan jiwa yang sekarat itu. Dia memasukkannya ke dalam botol batu giok putih, menutup mulut botol itu dengan jejak Kaisar Yuan Yuan Qi, tersenyum lembut, dan bergegas pergi keluar hutan. Di dalam gua, Xiao Yan mengeluarkan tubuh Kaisar Dou, botol giok putih yang berisi jiwa, dan inti sihir dari Dou Emperor Warcraft tahap akhir bintang 5. Inti iblis Dou di bintang 5 dari binatang bukanlah yang terbaik atau terburuk. Menurut ide Xiao Yan, boneka tertinggi yang disempurnakan hanya Dou Di, yang tidak terlalu membantunya sekarang atau di masa depan. Besar, cepat atau nanti harus membuang, tidak perlu menggunakan inti sihir terbaik. Tentu saja, bahkan jika itu dibuang di masa depan itu tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun, hal ini terkadang dapat menyelamatkan nyawa. Tentu saja, Xiao Yan tidak dapat mengolok-olok hidupnya sendiri. Boneka tingkat Dou Di, saya tidak tahu apakah metode pemurnian wayang setan surgawi akan berhasil, cobalah. Dengan desahan ringan, Xiao Yan mengayunkan tangan kirinya, dan Liu Lidian membungkus tubuh Dou Di. Setelah menyelesaikan langkah ini, Xiao Yan menutup matanya. Butuh beberapa hari untuk memperbaiki tubuhnya. Selama waktu ini, dia hanya bisa berlatih dengan tenang. Di luar gua, siang dan malam bergantian berulang kali, tetapi Xiao Yan tidak keluar dari gua dari awal hingga akhir. Di depannya, dalam nyala api berwarna-warni, mayat kurus dan tidak dapat dikenali diam-diam dibakar oleh nyala api. Sebelum saya menyadarinya, 5 hari telah berlalu. Ketika hari ke-6 tiba, di dalam gua,
nyala api yang telah memurnikan tubuh Doudi belum padam, tetapi mayat yang mati di dalam nyala api sudah lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan 2 api samar berbentuk naga emas melintas di matanya seperti bintang jatuh. Xiao Yan mengendurkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap untuk mencapai dunia bintang 6 tengah hari ini, dan penghalang di tahap bintang 6 akhir dapat dirasakan bahkan dalam kekaburan. Setelah beberapa saat dia merasakan kaisar asal Qi di tubuhnya mengalir deras dan mengalir seperti sungai, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia dipromosikan dari bintang 2 Doudi ke panggung bintang 6, dan dia sangat puas. Kekuatan. Xiao Yan menghela nafas lega, melihat keluar gua, melihat ke hutan yang tak terbatas, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, aku pasti akan kembali ke akademi. Ada banyak tekad di hati, wajahnya saat ini. Tubuhnya juga halus. Xiao Yan menoleh dan melihat api warna-warni yang berangsur-angsur padam. Dengan gerakan tangannya, api berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Xiao Yan. Kemudian tubuh halus juga muncul. Pada saat ini, tubuhnya sangat pucat, tanpa jejak darah, dan hanya kepalanya yang tetap sama. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan ini. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan cepat memukul dada dan kepala tubuhnya, meledakkan 2 lubang seukuran kepalan tangan, tetapi tidak setetes darah pun keluar dari lubang yang dilubangi. Dengan gerakan tangan Xiao Yan, inti iblis merah muda jatuh langsung ke lubang di dada tubuhnya, dan kemudian Xiao Yan mengeluarkan botol giok putih dan mengeluarkan Qi Kaisar asli yang menutup mulut botol. Segera setelah Kaisar Qi asli disingkirkan, jiwa yang sangat ilusif melayang keluar secara langsung. Ingin melarikan diri, Xiao Yan, yang menutupi gua dengan kekuatan jiwanya, langsung menemukan jiwanya, dan mencibir, nyala api keluar dari tangan Xiao Yan, berubah menjadi jaring api. Dan jiwa itu ketakutan, jaring api melilit erat-erat. Xiao Yan bergerak, dan jaring api membungkus jiwa dan jatuh ke dalam lubang di kepala tubuh. Setelah semua ini dilakukan, Xiao Yan menggunakan api aneh untuk berolahraga lagi selama beberapa hari, sampai tubuh yang semula kurus sekali lagi dikembalikan ke penampilan yang kuat di awal. 6 hari berlalu dalam sekejap, ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, tubuhnya yang terbaring diam di tanah bergerak, lalu perlahan membuka mata emasnya. Dan setelah jeda, tubuhnya tiba-tiba melompat, mantap. Dia berdiri dengan mantap di depan Xiao Yan dan tidak bergerak. Xiao Yan melihat boneka ini. Penampilannya mirip dengan yang asli, matanya kosong, dan tubuhnya yang kuat tampak penuh kekuatan. Hampir kekuatan tahap bintang 6 akhir. Tidak apa-apa, boneka ini bagus untuk pelatihan. Xiao Yan menyentuh otot padat boneka itu dan meninggalkan jejak jiwanya di tubuhnya. Tersenyum sedikit, namamu disebut di. Boneka itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara tersentak, di, saya telah melihat tuannya. Xiao Yan mengangguk puas dan membawa Di ke cincin penerimaan, merasakan asal energi kaisar yang melonjak di tubuhnya. Wajahnya ada ekspresi kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut, masalah boneka itu telah diselesaikan. Sekarang, kamu dapat mencoba untuk menyerang tahap bintang 6 yang terlambat. Mengambil napas, Xiao Yan melirik lubang yang diblokir, di dekat batu, berpikir sejenak, dan mendorong batu itu. Ketika dia pindah, dia merasakan sumber Kaisar Qi yang mengalir dengan lancar. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan Kaisar Yi berdiri kokoh di pintu masuk gua, matanya yang tanpa emosi menatap keluar tanpa berkedip. Setelah memberi perintah untuk menjaga dengan hati-hati, Xiao Yan duduk bersila, matanya perlahan tertutup, pikirannya bergerak, dan dia memobilisasi sumber Kaisar Qi di dalam tubuh untuk berlari cepat di meridian tubuh. Sumber Kaisar Qi di gua ini tampaknya terpengaruh oleh seolah-olah dipanggil, dia perlahan-lahan bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan memancarkan api merah muda ke seluruh tubuhnya, meskipun Kaisar Qi asli jauh lebih sedikit setelah melewati api merah muda, itu juga jauh lebih murni. Pori-pori di kulit Xiao Yan terbuka lebar, dengan rakus menyerap Kaisar Qi asal murni ini. Di bawah kendali Xiao Yan, Qi Kaisar sumber yang memasuki tubuh beredar di sepanjang meridian seluruh tubuh ke kristal Kaisar sumber di dantian. Qi Kaisar sumber yang disempurnakan dalam kristal Kaisar sumber juga beredar di sepanjang meridian, memperkuat Xiao Tulang Yan, sel, pengisapan ini melakukan siklus besar yang sempurna. Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa dia akan menerobos penghalang bintang 6, dia tiba-tiba mendengar raungan dari luar. Saat berikutnya, Di terbanting ke dalam gua, menyebabkan kerikil jatuh. Mengaum, ada raungan lain.
Kera besar dengan tubuh putih dan 4 tangan raksasa, penuh dengan warna merah haus darah, dan berjalan menuju gua sambil mengaum. Boom! Yang ditinju oleh kera raksasa, bangkit, menginjak tanah, dan bergegas menuju kera raksasa. Melihat ini, kera raksasa itu memancarkan jejak kemarahan di matanya, mengangkat tinjunya yang besar dan menabrak kaisar yang bergegas. Tinju Di dan tinju kera raksasa membanting bersama dengan keras, dan suara keras keluar, dan Di diledakkan beberapa meter jauhnya seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Kera raksasa itu melolong puas, dan keempat tangannya memukul dadanya bersama-sama. Kemudian dia melihat ke pintu masuk gua, dan di dalam debu, seorang pria muda berbaju hitam keluar. Pada saat ini, mata Xiao Yan penuh dengan ketidakberdayaan. Baru saja, ketika dia akan menerobos tahap akhir bintang 6, kera raksasa meraung, menyebabkan pikirannya bergerak dan semua upaya sebelumnya ditinggalkan. Xiao Yan menatap kera raksasa itu, dua mata seukuran lonceng tembaga yang terakhir penuh dengan kemarahan. Xiao Yan tersenyum pahit, itu benar-benar sial, gua yang dia temukan sepertinya sarang orang ini. Melihat seorang manusia telah memasuki guanya, mata kera raksasa itu tiba-tiba menjadi merah, meraung, dan menyerang dengan agresif. Xiao Yan menghela nafas diam-diam, kekuatan kera raksasa ini harus berada di sekitar Doudi di tahap awal bintang 8, dan dengan kekuatan bintang 6 tahap menengahnya, akan sulit untuk mengalahkannya. Tubuh Xiao Yan berkelebat, dengan fleksibel menghindari pukulan keras kera raksasa itu. Melihat ini, kera raksasa tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah, terengah-engah dari hidungnya, dan menyerang Xiao Yan lagi. Itu hanya monster bintang 8 awal, saya benar-benar berpikir itu tak terkalahkan. Xiao Yan juga sangat marah. Kera raksasa mengeluarkan raungan rendah, meninju dan memukul lotus api, dan lotus api meledak seketika, menggulung awan asap. Setelah Wolian menembak, sosok Xiao Yan tiba-tiba mundur, pikirannya bergerak, dan seekor naga api sekitar 7 kaki muncul di atas tangan kanannya, Yan Longcong. Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah, dan naga api bergegas ke dalam asap, seperti meteor. Bang! Sebuah raungan datang dari asap, tampaknya mengenai kera raksasa itu dengan kuat. Xiao Yan sangat gembira, saat Xiao Yi dipanggil, kera raksasa itu meraung dan kehabisan asap. Mata merah darah dari kera raksasa itu menatap Xiao Yan tidak jauh dari sana, dadanya naik turun dengan hebatnya. Pada saat ini, kera raksasa memiliki banyak warna hitam hangus di rambut panjang seputih salju yang tebal. Salah satu lengannya paling terluka. Semua bulu putih di atasnya hangus, memperlihatkan otot-otot merah darah, dan darah menetes darinya, luka. Melihat serangan itu efektif, Xiao Yan juga lega. Untungnya, kemampuan bertahan orang ini tidak abnormal. Jika Anda dapat melukainya, Anda memiliki kemungkinan untuk mengalahkannya. Setelah fusi Kaisar Liu Lian dan Jiu Xuan Jinlei, kekuatannya berkali-kali lebih tirani dari sebelumnya. Jika dia tidak menjadi Kaisar Dou sejati, dia akan dibunuh oleh Kaisar Liu Lian sejak lama. Terlebih lagi, meskipun kera raksasa ini lebih kuat dari dirinya sendiri, api anehnya tampaknya menahannya. Memikirkan hal ini, Kaisar Qi asli di tubuh Xiao Yan bergerak sedikit lebih cepat, dan nyala api segera menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kera raksasa sudah bergegas, melindungi tubuhnya dengan kedua tangan, mengepalkan tangannya, dan membanting ke arah Xiao Yan dengan kekuatan besar. Meskipun kera raksasa itu besar, kecepatan gerakannya tidak lambat. Dalam beberapa napas itu sudah dekat dengan Xiao Yan. Hei, tinju Do udah hendak mendarat di Xiao Yan ketika dinding api yang indah tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Tinju yang menakjubkan menghantam dinding api, menyebabkan dinding bergetar hebat. Merasakan bahwa kekuatan ditinjunya dengan cepat dilebur oleh dinding api, sedikit kepanikan muncul di mata kera raksasa itu, dan dengan raungan, dia buru-buru mundur beberapa langkah, melihat ke dinding api yang menghilang, di depan Xiao Yan dengan ketakutan. Meskipun Xiao Yan berhasil dalam pukulan ini, dia juga terlempar mundur puluhan langkah oleh momentum besar, dan dadanya terasa sesak, dan Xiao Yan dengan paksa menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Melihat kera raksasa itu, Xiao Yan langsung melemparkan beberapa pil penyegar ke dalam mulutnya, dan kemudian mengeluarkan penguasa Suancong yang sudah lama tidak digunakannya. Memegang penguasa Suancong dengan erat, Xiao Yan merasakan rasa dingin yang samar datang dari cengkeramannya. Melihat ini, kera raksasa mengeluarkan raungan rendah, dan menarik keluar pohon besar yang lebih tebal dari pinggang Xiao Yan dari samping, dan dengan cepat melambaikan keempat tangannya.
Sebuah tatapan kejam melintas di mata Xiao Yan. Melihat kera raksasa mengambil pohon besar dan bergegas, tangan Xiao Yan bergoyang sedikit, dan api yang menyala langsung melekat padanya. Ketika pohon besar itu mengenai kepalanya, Xiao Yan melambaikan penguasa Xuanchong dan menabrak pohon besar itu dengan keras. Cici, penguasa Xuanchong menabrak pohon dengan keras, memotong pohon menjadi dua. Tetapi kekuatan kejutan pada penguasa Xuanchong menyebabkan Xiao Yan mundur beberapa langkah. Kekuatan binatang itu benar-benar tirani. Melihat kera raksasa itu hanya bergoyang, mata Xiao Yan bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengambil inisiatif untuk maju, dan tiba-tiba terbang ke udara ketika dia setengah jalan. Kera raksasa terkejut dan menatap pohon raksasa yang menutupi langit dan matahari, tetapi tidak bisa melihat bayangan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tiba-tiba, kera raksasa secara naluriah mengulurkan tinju kirinya dan membantingnya. Sebelum tinju itu bisa mencapainya, penguasa berat hitam pekat pertama-tama mengenai tempat kera raksasa itu terluka. Setelah pukulan yang berhasil, bahu Xiao Yan bergetar, menggunakan sayap Phoenix untuk menghindari pukulan keras kera raksasa. Tetapi bahu kirinya juga tersapu oleh pukulan keras kera raksasa. Kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia jatuh ke tanah tidak bisa menahan nafas, merasakan bahu kirinya yang sepertinya tidak sadarkan diri. Xiao Yan juga tersenyum pahit di dalam hatinya. Doudi dibagi menjadi 9 bintang. Setelah 9 bintang, mengembunkan gas menjadi Dao adalah Kaisar, dan di antara 9 bintang Doudi, 1 hingga 3 bintang adalah tahap awal, 4 hingga 6 bintang adalah tahap tengah. Dan tahap selanjutnya adalah 7 hingga 9 bintang. Relatif mudah untuk bertarung di antara setiap bintang, tetapi sulit untuk bertarung seiring waktu. Hanya Doudi yang telah maju ke tahap selanjutnya yang disebut Doudi nyata di dunia besar, karena Doudi bintang 7 sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan 2 atau 3 kaisar petarung bintang 6. Kera raksasa di depannya memiliki kekuatan Doudi bintang 8. Hanya pukulan mengenai bahunya, dan dia kehilangan kesadaran. Kekuatan dirinya dan kera raksasa ini benar-benar jauh lebih buruk. Cukup rumit, dia sangat terpukul oleh berat Xiao Yan di lukanya. Kera raksasa itu meraung kesakitan dan memukul dadanya seperti orang gila. Daerah yang terluka itu bahkan mengeluarkan lebih banyak darah, dan dalam waktu singkat, seluruh lengannya diwarnai merah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan getaran pada auman kera raksasa. Mata merah menatap Xiao Yan, dan kera raksasa mengeluarkan raungan rendah yang dalam. Dengan kekuatan Kaisar Dou bintang 8, dia benar-benar akan terluka seperti ini oleh manusia Kaisar Dou bintang 6. Kera raksasa itu penuh dengan keengganan, dan segera meraung dan menyerang Xiao Yan. Merasakan tangan kiri yang tidak sadarkan diri, Xiao Yan menatap kera raksasa yang bergegas ke arahnya, matanya berkilat, dan dia meletakkan penggaris berat Xuan di tangannya ke dalam ring, mengepakkan sayap Phoenix untuk menghindari pukulan keras kera raksasa. Dan pada saat yang sama dengan cengkeraman tangan kanannya dari udara tipis, seekor naga api dengan panjang 7 atau 8 kaki meraung. Di bawah kendali Xiao Yan, naga api itu bergegas menuju kera raksasa seperti aliran cahaya. Kera raksasa itu bergegas ke depan dengan sedikit jeda, dan dengan geraman rendah, 3 lengan yang tersisa dengan cepat melindungi dada dan kepalanya. Saat berikutnya, naga api menghantam kera raksasa, dan kera raksasa juga meraung kesakitan lagi dan lagi pada saat yang sama dengan auman. Begitu kera raksasa bergegas keluar, Xiao Yan sudah bergegas menuju kera raksasa dengan penguasa berat Xuan di tangan. Kera raksasa mengulurkan tangan raksasa, menghalangi pukulan keras Xiao Yan. Satu pukulan membuat Xiao Yan mundur beberapa langkah. Ketika kera raksasa hendak bergegas lagi, tiba-tiba ada rasa sakit yang parah di punggungnya. Kera raksasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tubuhnya miring, dan langkahnya ke depan berhenti untuk beberapa saat. Xiao Yan yang dia tunggu adalah kesempatan ini. Dia segera mengguncang tubuhnya, mengepakkan sayap Phoenix dan bergegas menuju kera raksasa. Semua bergetar sedikit. Pada saat yang sama, yang berhasil dalam pukulan berikutnya di bawah kendali Xiao Yan, juga dengan cepat mundur, menghindari pukulan kera raksasa itu. Melihat bahwa Xuan Chongqi di tangan Xiao Yan sudah dekat, sudah terlambat untuk bertahan. Mata kera raksasa itu bersinar dengan cahaya merah. Dan kemudian dia menggeram pelan. Tanpa menghindar, ketiga tangannya mengepal dan meledak menuju Xiao Yan. Bahkan jika dia terluka parah, Xiao Yan harus ditangani. Melihat 3 tinju kera raksasa datang ke arahnya, Xiao Yan juga mengatupkan gigi bajanya erat-erat, dan dinding api tiba-tiba muncul di depannya,
dia juga tidak menghindar, dan menamparkan kepala kera raksasa itu dengan penggaris yang dalam. Kera raksasa berteriak, dua tinjunya diblokir oleh dinding api, dan tinju lainnya hanya mengenai bahu Xiaoyan. Kekuatan besar yang dibawanya masih menyebabkan kera raksasa itu mengaum. Didorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan benturan, penguasa Xuanchong di tangan Xiaoyan juga melepaskannya. Mengambil 7 atau 8 langkah mundur berturut-turut, kaki Xiaoyan melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Kurangnya origin Emperor Qi di tubuhnya menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan sakit. Pukulan tadi sepertinya mengenai baja, lempar. Dia melirik kera raksasa yang meratap tidak jauh, dan merasa bahwa aura yang terakhir sangat rendah saat ini. Xiaoyan mendapatkan kembali energinya dan menggerakkan lengan kirinya, yang telah sadar kembali. Mengambil keuntungan dari ratapan kera raksasa itu, pada saat yang sama, saya ingin mengambil penguasa berat Xuan yang jatuh ke samping. Begitu Xiaoyan bergerak, kera raksasa itu meraung dan bergegas, dan dalam sekejap mata, itu berada di depan Xiaoyan, dan telapak tangan berbulu besar itu menamparkan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mendekatinya. Huang Quan palem, pikirannya bergerak, dan angin palem membawa api ke telapak raksasa kera raksasa. Retakan, ada suara patah tulang yang sangat jelas, dada Xiaoyan terasa sesak, dan dia langsung terbang keluar. Darah di tubuh itu berjatuhan. Lengan kanan hampir mati rasa, dan tulang tangan di tangan hampir patah lebih dari setengahnya. Meskipun Xiaoyan terlempar ke udara, dia juga menyentuh luka kera raksasa itu, dan lolongan dengan rasa sakit yang hebat keluar. Tubuh Xiaoyan menghantam tanah seperti bola meriam, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan hancur berantakan. Sebelum dia bisa pulih, Xiaoyan menahan rasa sakit yang parah, pikirannya bergerak, dan Xiaoyi muncul di bahu Xiaoyan. Senyum masam muncul di mata Xiaoyan, dan kemudian dia berkata tanpa ragu-ragu, "Xiaoyi, gunakan lotus api." Xiaoyi mengangguk dengan mulut cemberut. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia melihat kera raksasa besar tidak jauh, dua tangan kecil terentang rata, dan dua api mengembun. Karena kekuatan Xiaoyan yang meroket, kekuatan Xiaoyi juga meningkat. Awalnya, dia hanya bisa memadatkan teratai api 3 warna sekaligus, tapi sekarang dia bisa memadatkan 2 teratai api 5 warna sekaligus. Segera setelah teratai api terbentuk, ia menembak lurus ke arah kera raksasa dengan busur anggun. Teratai api yang halus perlahan berbalik, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya membuat kera raksasa itu gugup. Teratai api tiba di depan kera raksasa dalam waktu kurang dari 1 napas, bercampur dengan jeritan kera raksasa. Ledakan itu meledak memercikkan debu. Xiaoyi, yang melemparkan 2 lotus api, tidak berhenti sama sekali. Sekali lagi memadatkan lotus api dan melemparkannya ke kera raksasa. Lotus api melemparkan ke debu di langit menyebabkan pemboman yang lebih keras. Pertempuran telah berlangsung terlalu lama. Jika tidak berakhir, itu mungkin menarik monster lain. Itu akan menjadi buruk kalau begitu. Xiaoyan, yang berjuang untuk berdiri, berkata diam-diam. Setelah merasakan sedikit origin Emperor Qi pulih di tubuhnya, Xiaoyan menelan pil Fuqi di mulutnya, dan mengedarkan origin Emperor Qi kecil di tubuhnya, dan berlari liar lagi di sepanjang rute meridian Yan Longchong. Setelah mengeringkan Kaisar Qi asli di tubuhnya, Xiaoyan melihat naga api berukuran 6 zang yang meraung dari tangan kirinya, dan menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya ke asap yang terus-menerus dilemparkan oleh lotus api. Mendengar auman serak kera raksasa, Xiaoyan tidak berani menunda. Dengan lambaian tangan kirinya yang lemah, naga api bergegas masuk. Saat naga api melepaskan, Xiaoyan tidak bisa lagi menopang tubuhnya yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Aum, naga api bergegas ke asap tebal, dan raungan yang lebih tragis keluar, dan kemudian kera raksasa keluar dari asap. Kera raksasa yang muncul di depan mata Xiaoyan cukup menyedihkan saat ini. Dengan 4 hanya lengan ada 2 yang tersisa, dan lengan lainnya berdarah deras tergantung lemah di udara, dan hampir semua bulu seputih salju di tubuhnya terbakar habis. Seluruh tubuh diwarnai menjadi tubuh berdarah. Kera raksasa menatap Xiaoyan dengan mata berbisa, melihat Xiaoyan terbaring lemah di tanah saat ini. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan terhuyung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengutuk diam-diam, tepat saat dia akan memanggil momen Kaisari, Xiaoyi, yang vitalitasnya terluka parah dengan melemparkan banyak lotus api, tiba-tiba berteriak, tubuh mungilnya berubah menjadi aliran emas merah, dan di mata Xiaoyan yang terkejut, dengan suara guntur yang rendah menembus dada kera raksasa hanya dalam sekejap, mengeluarkan banyak darah.
Streamer itu berbalik lagi dan mendarat di Xiaoyan, mengambil penampilan Xiao Yi. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yi sangat lamban, dan napasnya samar. Xiao Yan kaget. Sebelum dia sempat bertanya pada Xiao Yi apa yang terjadi, Xiao Yi telah berubah menjadi nyala api yang redup dan memasuki tubuh Xiao Yan. Merasa masih bisa merasakan nafas Xiao Yi, Xiao Yan menghela nafas lega dan menatap kera raksasa yang tertusuk dada Xiao Yi. Kera raksasa membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi suara auman menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada saat yang sama, sorot matanya secara bertahap keluar dengan suara tulang yang patah, dan kera raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah. Melihat kera raksasa akhirnya jatuh, Xiao Yan yang sarafnya rileks, tiba-tiba merasakan sakit yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Tangan kanannya terpelintir. Rasa sakit yang parah membuat Xiao Yan menghirup udara dingin, dan hati Xiao Yan dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Untuk Xiao Yi, khawatir, melirik Di yang diam-diam menjaga di sampingnya, Xiao Yan juga tertawa getir. Kekuatan boneka ini masih terlalu lemah untuk bersaing dengan Warcraft Bintang 8. Diperkirakan kera raksasa bisa meledakkannya dengan satu telapak tangan. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Di dan kera raksasa bertarung secara langsung. Kekuatan, harganya sangat mahal untuk mengalahkan binatang Bintang 8. Tidak mungkin menyelesaikan uji coba peringkat suci. Xiao Yan berbaring di tanah, melihat penutup kedap udara yang tertutup oleh dedaunan yang rimbun. Tiba-tiba, mata Xiao Yan beralih ke Najie. Di Najie, sepertinya Kaisar Qi asli yang diperoleh dari Zhou Emperor Insect belum menyerap cahaya. Jantung Xiao Yan tiba-tiba melonjak dan dia bisa menggunakannya setelah lukanya sembuh. Memikirkan hal ini, wajah Xiao Yan yang terdistorsi oleh rasa sakit menjadi sedikit lebih bersemangat. Setelah ki primordial yang terkuras di tubuh terisi sedikit lagi, Xiao Yan menahan rasa sakit yang parah dan berdiri. Bergoyang ke tempat kera raksasa itu jatuh, dan melirik kera raksasa yang tidak bisa mati lagi. Dada ada lubang darah seukuran kepalan tangan, dan sejumlah besar darah segar mengalir keluar, mewarnai tempat kera raksasa itu jatuh menjadi hitam dan merah, memancarkan bau darah yang menyengat. Xiao Yan menarik napas panjang, tangan kirinya, yang masih sedikit bergerak, terbungkus api aneh, dan merentang ke rongga dada kera raksasa, keluar. Membayar harga yang begitu besar, hadiah ini harus diambil. Sudut mulut Xiao Yan naik sedikit, menahan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri, ketika kita tiba di kota nanti, inti sihir dari Warcraft Bintang 8 ini akan dapat menjual beberapa kristal kaisar. Menempatkan inti sihir ke dalam cincin angkatan laut, alis Xiao Yan semakin berkerut, karena rasa sakit dari retak tulang dari tangan kanannya membuat Xiao Yan menggertakkan giginya, dan keringat padat di dahinya terus berjatuhan. Tidak bagus jika aku tidak menyembuhkan tangan kananku. Aku khawatir itu akan sia-sia di masa depan. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk hati, dan sayap Tian Huang mengepak di belakangnya dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di sebuah gua kecil, Xiao Yan duduk bersila, dengan tangan kirinya dengan susah payah menunjukkan formula latihan tangan, dan tangan kanannya tergantung lemah di tanah. Xiao Yan memejamkan matanya erat-erat, membiarkan keringat menetes di wajahnya saat dia menahan rasa sakit, menelan dan meludah. Beberapa kaisar asal Qi murni memasuki tubuh Xiao Yan, membuat kulit pucatnya sedikit lebih baik. Ketika situasi di luar tubuh membaik, Xiao Yan melihat ke dalam tubuh dan sedikit senang. Kekuatan obat dari pil peremajaan Qi yang terkondensasi pada setiap meridian juga cepat terurai dengan sumber Kaisar Qi memasuki tubuh, dan akhirnya meleleh menjadi sumber dantian di dalam Emperor Crystal. Beberapa meridian yang rusak perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Qi Kaisar sumber yang memasuki tubuh, di bawah traksi Feng Jue, perlahan mengalir ke seluruh bagian tubuh, dan meridian, tulang, sel, di dalam tubuh diserap dengan panik. Kecepatan yang tidak terlihat oleh telanjang mata perlahan pulih. Getaran kecil inilah yang membuat Xiao Yan merasa sedikit sakit. Beberapa vitalitas juga kembali ke tubuh lagi. Sehari berlalu sebelum dia menyadarinya. Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, aura kuat meledak dari tubuhnya. Dia merasakan banyak kaisar asal Qi di tubuhnya. Wajahnya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia memiliki kemampuan untuk menerobos sebelum pertempuran dengan kera raksasa. Meskipun ia diganggu oleh kera raksasa pada waktu itu dan tidak berhasil menerobos, setelah bertarung keras dengan kera raksasa, Qi Kaisar asli di tubuhnya dibuat konsolidasi besar. Kali ini, dia langsung melewati level puncak bintang 6 dan memasuki kekuatan tahap awal bintang 7.
Pada tahap awal 7 bintang, ini adalah kekuatan mendiang Kaisar Dou. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa perlu setidaknya 2 bulan untuk menerobos. Kali ini, ia menjadi Kaisar Bintang 7 Dou. Anda harus tahu itu Kaisar Dou Bintang 7 lebih kuat dari Kaisar Dou Bintang 6 beberapa kali. Karena dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 7 Dou, Xiao Yan merasa bahwa rasa sakit di sekujur tubuhnya telah banyak berkurang, tetapi tangan kanannya dengan tulang yang hampir setengah patah masih tidak sadarkan diri. Setelah kegembiraan awal, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan kuali obat. Liu Lidian memasukinya. Xiao Yan memejamkan mata dan merenung sejenak. 10 ramuan obat. Ini adalah beberapa ramuan yang digunakan Xiao Yan dalam praktiknya yang biasa. Di benua Douqi, jika ramuan obat kelas 8 atau bahkan kelas 9 dimurnikan dari ramuan ini, bahkan jika semua tulang di tubuh patah, itu bisa diperbaiki. Sangat disayangkan di sini di dunia besar, tidak ada kemungkinan seperti itu sama sekali. Seringkali pil obat peringkat 8 belum terbentuk, dan mereka meledak oleh ki primordial di udara. Hanya pil obat di atas peringkat ke-9 Suan dan hampir tidak dapat menyerap ki primordial yang mendominasi. Daun roh berikat tulang, buah iblis tulang-tulang, sanyezi tulang majemuk, bahan obat ini adalah bahan obat yang sangat langka di benua Douqi, dan mereka ada di mana-mana di sini. Dengan senyum tak berdaya, Xiao Yan melambaikan tangan kanannya, lusinan bahan obat semua dilebur ke dalam kuali obat, dan kemudian di bawah kendali Xiao Yan, Kaisar Liu Lian dengan cepat membakar. Nyala api yang cemerlang membungkus kuali obat. Mata Xiao Yan terbelalak, tertutup rapat. Kekuatan jiwa mengamati dengan cermat kuali obat, dan semua kondisi di kuali sudah diketahui dengan baik. Dalam kuali obat, lusinan bahan obat dengan cepat meleleh menjadi cairan terang di bawah nyala api yang berbeda. Di bawah kendali jiwa Xiao Yan, cairan itu dengan cepat menggeliat. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati semua yang ada di kuali, dan pada saat yang sama, tangan kirinya juga secara fleksibel mengubah formula alkimia. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, meskipun dia hanya bisa memperbaikinya dengan tangan kirinya, memurnikan cairan obat kelas 8 semudah dia bisa dengan mudah. Dalam waktu setengah jam, awan cairan biru muda melompat keluar dari kuali, dan Xiao Yan segera melompat ke udara, ambil, dan cairan biru muda secara otomatis dibagi menjadi hampir 40 bagian, dan masing-masing memasuki botol giok di tanah. Menempatkan semua botol batu giok yang tersisa ke dalam cincin, Xiao Yan menyebarkan semua cairan di salah satu botol batu giok di tangan kanannya, dan kemudian menyebarkan potongan batu giok secara merata. Segera, rasa nyaman terpancar dari tangan kirinya. Dia merasakan sedikit kesejukan di tempat dia menerapkannya. Xiao Yan juga sangat gembira. Efek dari Bone Recovering Spirit Liquid disempurnakan sesuai dengan Recovering Bone Pill, sangat bagus dengan tingkat pemulihan seperti itu. Diperkirakan hanya perlu 1 bulan untuk memulihkan tangan kanan. Setelah kelanjutan tulang diselesaikan, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yi. Xiao Yan sangat prihatin dengan cedera Xiao Yi. Meskipun dia masih bisa merasakan keberadaan Xiao Yi, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yi sekarang sangat lemah. Melihat ke dalam, ketika Xiao Yan merasakan Xiao Yi, yang terakhir berubah menjadi nyala api redup yang tampaknya padam setiap saat, perlahan-lahan terbakar, dan di dalam nyala redup ini, leiting emas seukuran jari kecil berenang perlahan. Xiao Yan mau tak mau tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Kapan Xiao Yi memiliki begitu banyak guntur di tubuhnya? Ini Suan Ku Jin Lei. Xiao Yan sendiri terkejut ketika ide ini muncul, tetapi setelah memikirkannya, agak mungkin Jiu Suan Jin Lei dan Xiao Yi telah membunuh Zhou Yu Emperor Wong di awal setelah fusi. Jiu Suan Jin Lei tidak terlihat setelah itu, berpikir bahwa itu mungkin telah memasuki tubuh Xiao Yi. Meskipun ada beberapa spekulasi, Xiao Yan selalu merasa sedikit gelisah di hatinya. Dia memanggil Xiao Yi beberapa kali tetapi tidak menjawab. Xiao Yan hanya bisa menarik pikirannya dengan cemas. Di tempat kera raksasa itu jatuh, sekitar 1 jam setelah Xiao Yan pergi dari sini, sesosok makhluk bergegas menuju tempat itu dengan sangat cepat. Jarak beberapa ratus meter hanya beberapa tarikan napas. Ketika dia tiba di kera raksasa, sosok itu berlari cepat baru saja berhenti. Ini adalah pria yang tampak sangat liar, dengan perawakan yang sangat tinggi, dengan otot-otot kental di lengannya, tubuh bagian atas yang telanjang, dan sepasang celana kulit binatang yang indah di tubuh bagian bawah. Nana berkata, ini harus menjadi monster bintang 8 awal, mungkinkah dia membunuhnya? Setelah jeda,
Pria itu melihat lubang darah di dada kera raksasa. Matanya menyipit, dia berjongkok untuk melihat lebih dekat, melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin ada manusia lain di sini, hanya kita berdua berada di suatu daerah. Men Yun, kapan kamu belajar teknik kekaisaran ini? Setelah berpikir sebentar, pria itu tersenyum dingin, bangkit dan mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya memancarkan pandangan suram, dan berkata dengan kejam, Manyun, kamu harus mati dalam persidangan ini. Aku yang terkuat di generasi Beiman Wangfu. Mengikuti kata-kata kejam pria itu, aura yang jauh melampaui tahap awal 8 bintang meledak dari tubuhnya, dan aliran udara yang kuat menyebabkan dedaunan di sekitarnya bergoyang tanpa angin. Setelah berbicara, pria itu melirik kera raksasa lagi, mencibir, pindah ke kedalaman hutan, dan segera menghilang. Dari kedalaman hutan, Xiao Yan menekan tubuhnya dengan kuat ke tanah, menahan napas, dan tidak bergerak, sampai beruang hitam tingkat Kaisar Dou Bintang 9 perlahan meninggalkan Xiao Yan, dan dia menghela nafas lega, melihat beruang hitam menghilang di dalam dirinya. Di garis pandang Xiao Yan dengan cepat melompat dan dengan cepat menjauh dari sini seperti monyet roh yang sensitif. Beberapa hari telah berlalu sejak kekalahan kera raksasa. Selama periode ini, Xiao Yan telah dengan hati-hati memulihkan luka-lukanya. Saat menghadapi beberapa monster kuat, dia harus mundur dengan cepat bertarung. Dan dengan kerja keras Xiao Yan, tangan kanannya yang patah dengan cepat pulih. Setelah menggunakan cairan roh pemurnian tulang untuk kedua kalinya, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa tangan kanannya telah dikembalikan ke keadaan semula. Pemulihannya bagus. Meskipun butuh berhari-hari itu sepadan. Dia menggerakkan tangan kanannya, yang sudah lama tidak dia gerakkan, dan merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri, merasa gembira. Akhir-akhir ini, energi kaisar asal Dodi yang akan dipromosikan ke tahap awal 7 bintang juga akan dipadatkan, dan ranahnya juga akan stabil. Xiao Yan memutar ki primordial di tubuhnya sejenak, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Saat dia mengatakan itu, dia menggenggam telapak tangannya dan membukanya lagi. Xiao Yan sudah memiliki manik giok putih beberapa kali lebih kecil di tangannya. Manik giok itu dipenuhi dengan ki primordial yang kaya. Hanya dengan memegangnya, Xiao Yan merasakan sesuatu di dalam dirinya. Tubuh sumber ki kaisar sudah dekat. Mengambil napas dalam-dalam, mata Xiao Yan bersinar dengan antusias. Dia tidak tahu level apa yang akan dia capai jika dia menyerap semua origin Emperor Ki ini. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Xiao Yan menenangkan suasana hatinya yang sedikit bersemangat dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Seiring waktu pelatihan berlalu, manik-manik giok putih di depan Xiao Yan dengan cepat berputar seolah-olah dipanggil, dan setiap kali lingkaran kaisar asal Qi yang murni lolos dari manik-manik giok dan memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat kaisar Qi memasuki tubuhnya, semua pori-pori tubuh Xiao Yan terbuka, dengan rakus menyerap energi murni ini. Sumber Kaisar Qi memasuki tubuh Xiao Yan dan tidak melewati meridian seluruh tubuh, tetapi setelah sedikit goyang, itu menghilang. Xiao Yan terkejut, tetapi dia tidak khawatir tentang masalah luka bakar terakhir, dan sekarang dia dengan hati-hati merasakan keberadaan sumber Qi Kaisar. Segera, pikiran Xiao Yan merasakan Xiao Yi. Pada saat ini, dalam nyala api yang diubah oleh yang terakhir, untaian Kaisar asal Qi murni masuk, lebih kuat. Xiao Yan sangat senang saat melihat ini. Setelah Kaisar Yuan Qi memasuki api, dia jelas bisa merasakan bahwa luka Xiao Yi telah pulih. Sadar akan hal ini, Xiao Yan benar-benar melepaskan kendali memasuki Yuan Emperor Qi agar bisa diserap oleh Xiao Yi dengan lebih lancar. Ketika manik-manik giok menyusut hampir setengahnya, nyala api yang diubah Xiao Yi akhirnya mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Nyala api itu berubah menjadi Xiao Yi yang hidup dalam sekejap. Begitu Xiao Yi muncul, dia berteriak pada Xiao Yan. Matanya terbelalak penuh dengan rasa syukur dan kehangatan. Xiao Yan juga sangat gembira. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Yi, tangisan tajam keluar dari mulut Xiao Yi. Kemudian, tanda guntur di dada Xiao Yi tampak hidup, dan bergetar dengan cepat. Pada saat yang sama, suara guntur yang samar memenuhi telinga Xiao Yan. Dalam ekspresi terkejut Xiao Yan, tanda guntur berubah menjadi naga guntur kecil dan meninggalkan tubuh Xiao Yi. Meskipun naga guntur kecil itu berukuran kurang dari 1 inci, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan, seperti guntur nyata, naga. Pada saat ini, yang terakhir menatap Xiao Yi, matanya penuh dengan panas yang berapi-api, dan raungan naga rendah terus keluar.
Ketika Xiao Yi melihat ini, dia mengoceh beberapa kali, dan kemudian tubuh mungilnya bergerak dan berubah menjadi sekelompok api cantik. Nyala api menyala dengan ganas, dan bergegas menuju naga guntur kecil emas. Naga guntur kecil mengeluarkan raungan rendah, dan langsung menembakkan petir kecil padat sekecil jarum baja, disertai dengan guntur bersenandung, menembak ke arah api yang mendekat dengan cepat. Begitu petir kecil bersentuhan dengan api, petir itu meleleh secepat salju tebal bertemu minyak mendidih. Hanya dalam beberapa saat, penangkal petir yang padat benar-benar meleleh. Jarum guntur menghilang, dan naga guntur kecil juga merengek, dan tubuhnya tampak banyak menyusut. Tetapi nyala api yang diubah Xiao Yi juga mengalami banyak trauma, dan nyala api itu berayun seperti bunga ditiup angin dan hujan. Sebelum Xiao Leilong bisa bereaksi, Xiao Yi tiba-tiba berubah menjadi jaring api dan bergegas ke depan. Sebelum Xiao Leilong bisa bereaksi, dia membungkus yang terakhir dengan kuat. Xiao Leilong meraung dan berjuang dengan enggan, petir menyambar di tubuh. Nyala api sepertinya merasakan perjuangan naga guntur kecil, dan itu membakar lebih intens. Di dalam jaring api, naga guntur kecil terus memutar tubuhnya, aumannya menjadi lebih kecil dan lebih kecil saat api menyala dengan hebat, dan tubuh yang kuat itu berangsur-angsur memudar, sampai langsung dibakar oleh api menjadi sepotong air yang bukan air. Cairan guntur masih mengeluarkan suara gemuruh di dalam nyala api, dan terus menggeliat seperti kehidupan. Pada saat yang sama, nyala api menyusut tajam, membungkus cairan petir dengan erat. Di mata Xiao Yan yang luar biasa, nyala api dan cairan kilat bergabung menjadi satu, dan warna cantik asli secara bertahap digantikan oleh satu emas merah. Kemudian nyala api berubah menjadi Xiao Yi lagi, dan tanda guntur di dadanya menghilang. Sepertinya kekuatannya telah meningkat banyak. Pada saat ini, mata Xiao Yi penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Melihat Xiao Yi tidak terluka, Xiao Yan tidak sabar untuk mengungkapkan keraguan di hatinya. Setelah beberapa percakapan, Xiao Yan akhirnya mengerti sesuatu. Menurut Xiao Yi, sejak Jiu Xuan Jinlei bergabung dengannya untuk mengalahkan serangga Kaisar Zhouyu, vitalitas Jiu Xuan Jinlei rusak parah dan untuk sementara memasuki masa dorman, sehingga melekat pada Xiao Yi. Setelah Xiao Yan tiba di dunia besar, di bawah asuhan sejumlah besar Kaisar Yuan Qi, Jiu Xuan Jinlei secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi karena dia mengambil inisiatif untuk melekat pada Xiao Yi, dia tidak dapat menyingkirkan Xiao Yi. Sampai Xiao Yan melawan kera raksasa, Xiao Yi mengkonsumsi energi asli dan membunuh kera raksasa, yang sangat mengurangi kekuatannya sendiri. Jiu Xuan Jinlei juga mengambil keuntungan dari ini untuk menyingkirkan Xiao Yi. Ketika Xiao Yi menyerap energi asli dan pulih, Jiu Xuan Jinlei juga memanfaatkannya, dan setelah menyerapnya, Jiu Xuan Jinlei tidak sabar untuk berpisah dari Xiao Yi. Namun, Jiu Xuan Jinlei sedikit serakah, dan ingin menelan Xiao Yi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi pada akhirnya dia ditelan oleh Xiao Yi. Setelah mendengarkan ucapan Xiao Yi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yi lagi. Yang terakhir tampaknya ditutupi dengan lapisan emas merah, dan tubuh mungilnya tampak lebih cepat dan gesit. Menurut apa yang dikatakan Xiao Yi, jika dia bertemu kera raksasa itu dapat membunuh yang pertama tanpa mengeluarkan energi dari sumber aslinya. Xiao Yan diam-diam menamparkan lidahnya ketika mendengarnya. Diperkirakan kekuatan Xiao Yi saat ini telah mencapai puncak 8 bintang. Setelah membawa Xiao Yi ke dalam tubuh untuk beristirahat dengan baik, Xiao Yan memandang Bai Yuzu di depannya, dengan sedikit fanatisme di matanya, dan berkata, kekuatan Xiao Yi telah meningkat pesat, jadi aku harus meningkat juga. Letakkan tanganmu pada kaki Anda dan cubit latihan trik tangan, dan berlatih dengan tenang. Ketika malam tiba dengan tenang, bulan yang memudar menggantung di atas langit barat. Cahaya bulan memercik ke seluruh bumi seperti air, dan ada auman binatang buas yang menyeramkan demi satu dari kedalaman hutan. Tiba-tiba aura kuat meletus dari sebuah gua, dan napas berhenti segera setelah dilepaskan, dan kemudian tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berjalan keluar dari gua, meniupkan angin sejuk yang bertiup di wajahnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Nanti 8 bintang, Xiao Yan merasakan ki primordial yang kuat di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yi telah menyerap setengah dari energi, dan itu akan cukup baik untuk dipromosikan ke tahap bintang 8. Selamatkan dirimu 4 atau 5 bulan.
Melihat sekeliling, Anda dapat melihat malam yang luas, dan pohon raksasa yang dapat mencapai awan bahkan lebih sunyi dan suram di malam hari. Melihat langit malam yang tak terbatas, Xiao Yan tiba-tiba teringat burung hitam besar dan kapal perang perunggu yang dia lihat sebulan yang lalu, juga di malam hari. Alam barbar, Istana Barbar Utara, menatap ke kejauhan dengan mata kusam, Xiao Yan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seorang pemuda juga melihat malam yang luas di reruntuhan batu yang hancur tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Aku sudah berlatih di hutan selama sebulan. Pemuda itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, aku khawatir aku berada di area yang sama denganku, bajingan ini. Dengan senyum masam, mata pemuda itu berangsur-angsur dipenuhi dengan lapisan kebencian. Sangat ganas, kamu ingin membunuhku, aku juga ingin kepalamu di leher, ini tempat pemakamanmu. Saat berbicara, pemuda itu perlahan-lahan menjadi tenang. Cahaya bulan yang redup menyinari pemuda itu, dan wajah yang sangat halus sangat menarik, hanya matanya yang ramping yang sedikit dingin. Domain liar, hari berikutnya. Xiao Yan berdiri di lereng tanah yang tinggi, melihat hutan lebat yang masih tidak memiliki batas di kejauhan, dan menghela nafas ke dalam. Sejak tiba di hutan, dia telah bergegas ke arah alam spiritual Xingyue, yang hampir 3 kali sudah sebulan, dan masih belum keluar dari hutan besar ini. Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tak terbatas dari dunia besar. Uji coba peringkat suci ini sebenarnya sangat menakutkan. Jarak yang begitu jauh akan menghilangkan setengah dari penguji. Sambil menghela nafas, Xiao Yan beristirahat sebentar dan kemudian berangkat lagi. Setelah bergegas selama 2 hari, ketika Xiao Yan hendak duduk di atas sepotong bluestone untuk beristirahat sebentar, dia tiba-tiba tertarik oleh 2 aura kuat yang meledak tidak jauh di depan. Bagaimana mungkin? Sebenarnya ada orang lain di sini, dan mereka masih sangat kuat, mereka hampir berada di tahap pertengahan bintang 8. Xiao Yan terkejut, aura lain tampaknya adalah monster, dan itu mungkin memiliki kekuatan panggung bintang 8 tengah. Xiao Yan menjilat bibirnya, memikirkannya sejenak, mengatur napasnya seminimal mungkin, dan bergegas dengan langkah ringan. Dengan gesit dia melompat ke pohon raksasa dan menyingkirkan dahan dan daun yang lebat. Xiao Yan menatap ke bawah. Seorang pria dengan tubuh bagian atas yang telanjang dan fisik yang kokoh sedang memegang tongkat besar. Di seberang pria itu, dia sendirian. Seberapa tinggi pohon itu? Mata singa yang retak menunjukkan cahaya yang ganas, mata seukuran lonceng tembaga menatap pria itu, dan suara menelan ludah keluar dari tenggorokannya. Saat berikutnya, singa yang terbelah mengeluarkan raungan rendah dan menukik ke arah pria itu. Karena pria itu membelakangi Xiao Yan tidak bisa melihat ekspresi Xiao Yan. Tapi tepat sebelum singa yang terbelah itu menukik, saya melihat pria itu sedikit bergoyang dan menghindar dengan mudah. Sebelum singa yang terbelah itu bisa menyerang untuk kedua kalinya, pria itu berbalik, dan Xiao Yan juga melihatnya dengan jelas pada saat ini. Penampilan pria itu memiliki penampilan yang sama sekali berbeda dari fisiknya yang kokoh, dia sangat halus dan matanya ramping, memberi orang rasa dingin. Setelah membungkuk, pria itu tersenyum sedikit, dan berkata dengan suara dingin, itu hanya monster bintang 8, kamu berani menyerangku. Dengan mencibir, pria itu melambaikan tongkat yang dia tidak tahu seberapa beratnya, dan bergegas menuju mulut berdarah singa terbelah. Singa yang retak mengaum, dan ketika dia hendak menerkam, pria yang bergegas ke singa yang retak itu tiba-tiba mendengus. Xiao Yan hanya melihat semburan cahaya merah tiba-tiba memancar dari pria itu. Cahaya itu memancar, dan pada saat yang sama aura kuat meletus dari pria itu, dan kemudian dengan cepat menghilang. Begitu cepat sehingga Xiao Yan bahkan curiga bahwa itu adalah ilusi. Pada saat yang sama ketika cahaya muncul, hanya suara retakan tulang yang terdengar, dan kemudian pria itu muncul di depan binatang itu, dengan jejak darah pada tongkat di tangannya. Di belakangnya, singa yang retak meraung beberapa kali, dan tiba-tiba ekspresi di matanya memudar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Kalahkan monster yang juga berada di tahap pertengahan bintang 8 dengan satu gerakan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, pria rendahan itu tiba-tiba berkata, temanku di pohon, kamu bisa turun. Xiao Yan diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Dia sudah menahan napas ke tingkat yang sangat rendah, tetapi dia masih ditemukan oleh pria itu. Melompat dari pohon, Xiao Yan tersenyum enggan pada pria itu,
dan berkata dengan hormat, "Xiao Yan, saya baru saja lewat di sini dan melihat bahwa saudara laki-laki saya sangat terampil dan berhenti untuk menonton. Itu tidak berbahaya." Pria itu tersenyum, dan matanya yang ramping melihat dengan hati-hati. Melihat Xiao Yan, dia memegang tongkat di tangannya dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu manusia di tempat yang sunyi dan terpencil seperti ini. Hehe." Mendengar tawa pria itu, Xiao Yan menghela nafas. Keluar sedikit tanpa terasa, dan kembali. Yah, makhluk berotot ini bukanlah seseorang yang akan bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah awan barbar, melihat Xiao Yan, mata pria itu juga memancarkan sedikit keterkejutan. Jika dia tidak memasuki keadaan gila ketika dia membunuh singa yang retak tadi, dia tidak akan memperhatikan pria berpakaian hitam ini. Berpikir, Men Yun juga mulai memperkirakan kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Men Yun, ekspresi Xiao Yan bergerak, mengingat kapal perang perunggu malam itu, dan dia tidak bisa tidak berkata, mungkinkah Brotherman berasal dari wilayah barbar? Dengan ekspresi menyakitkan, dia mengangguk ringan dan berkata, ya, percobaan domain barbar selalu di domain hutan, dan saya penguji kali ini. Manyon tidak menyembunyikannya, dan ekspresinya tidak ingin sedingin sebelumnya, melihat pada penampilan manusia, Xiao Yan. Gambaran samar tentang wanita baik muncul di benak Men Yun, mungkin karena dia termasuk tipe orang yang sama dengan wanita itu. Ketika Men Yun berbicara dengan Xiao Yan, sudut mulutnya tidak terlihat, senyum. Kakak Xiao berani berkeliaran di hutan ini sendirian, dia pasti bukan orang biasa. Mengangkat kelopak matanya, Men Yun berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengarkan kata-kata Men Yun, Xiao Yan juga tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menceritakan kisah persidangan tingkat suci. Men Yun merasa lega setelah mendengar ini, dan kemudian mengerutkan kening. 3 persyaratan ini memang tidak normal dan lebih sulit daripada cobaan kita. Xiao Yan tanpa sadar berkata, percobaanmu adalah. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Yan diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik, bagaimana dia bisa menanyakan hal seperti itu. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Men Yun, dan dia mengucapkan 4 kata dengan acuh tak acuh, bunuh klan yang sama. Xiao Yan terkejut, lalu melihat sekeliling, dan berkata, masih ada penguji dari dunia barbar di sini. Manyon mengangguk dan berkata, itu benar, setiap percobaan di wilayah barbar kami percaya pada kelangsungan hidup yang terkuat. Setelah setiap anak barbar mencapai Kaisar Dou Bintang 6, mereka semua akan berpartisipasi dalam persidangan di wilayah hutan. Dibagi menjadi wilayah yang sama. Untuk menyelesaikan persidangan, mereka berdua hanya bisa bertahan satu. Mendengar jejak kebencian dalam nada suara Manyun, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Menurut pengenalan, dunia hebat, orang-orang dari alam barbar semuanya adalah prajurit yang kuat dan tertinggi, yang pasti terkait dengan cobaan semacam ini. Selain itu, kita harus membunuh binatang iblis dan mendapatkan inti sihirnya secara langsung, dan kemudian persidangan selesai. Xiao Yan melirik Men Yun dan berkata, ini seharusnya tidak sulit, kan? Saudara Yi manusia baru saja membunuhnya. Tidak mudah untuk mendapatkan inti sihir untuk kekuatan singa yang terbelah. Setelah berbicara, Xiao Yan mengingat metode gemuruh yang digunakan Manyun untuk membunuh singa yang terbelah tadi. Dengan senyum masam, Men Yun melirik singa yang terbelah di tanah dan berkata, jika saya membutuhkan inti sihir semacam ini, saya bisa mendapatkan selusin dari mereka sehari, tetapi yang kami butuhkan untuk uji coba kami adalah inti roh dari binatang roh. Inti roh. Mendengar kalimat ini, Xiao Yan tiba-tiba tercengang. Bahkan binatang roh terlemah beberapa kali lebih kuat dari Dou di bintang 9, sebanding dengan alam kaisar di antara manusia. Selanjutnya, setelah kami memperoleh inti spiritual dan kembali ke klan, para tetua menggunakan teknik rahasia untuk memasukkan energi dalam inti spiritual ke dalam tubuh kami dan menyelesaikan infus pertama. Inilah mengapa orang barbar kami jauh lebih kuat daripada yang lain. Alasannya oleh karena itu, semakin baik inti spiritual yang diperoleh pertama kali, semakin baik untuk pertumbuhan di masa depan. Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya dengan empati. Dapatkan yang terbaik, seperti ujian suci ini. Lalu orang lain di daerah ini, adalah saudara yang biadab. Xiao Yan tiba-tiba berkata. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa wajah Men Yun di sisi yang berlawanan menjadi sangat dingin, dan tangan yang memegang tongkat itu bergetar tanpa sadar. Dia dengan cepat mundur dan berkata, bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya. Ngomong-ngomong, kakak Xiao, bisakah kamu membantuku? Men Yun tiba-tiba bertanya.
Xiao Yan tertegun sejenak, menatap mata ramping Men Yun penuh harapan, seolah memikirkan sesuatu, dan mengangguk ringan. Men Yun, tolong beritahu saya. Men Yun sangat gembira dan berkata, saya telah mengamati, bisakah kamu membantuku, saudara Xiao? Xiao Yan bertanya dengan curiga, ada yang bisa membantumu selama persidangan? Men Yun tersenyum sedikit, ujian semacam ini. Ujian ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Aku dapat bertemu saudara Xiao di hutan yang luas ini, itu juga semacam keberuntungan. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, apa tingkat binatang roh itu? Ya, binatang roh tingkat rendah, kekuatannya mungkin setara dengan 3 kaisar di antara manusia. Xiao Yan langsung tercengang. Ketika dia mencapai puncak Kaisar Bintang 9 Dou, Kaisar sumber mengkristal menjadi Dao. Dan jika dia melangkah lebih jauh, dia adalah Kaisar. Ketika Anda mencapai tingkat Kaisar, yang Anda serap bukan lagi Ki Kaisar sumber biasa, tetapi energi yang lebih murni dan kuat yang terkandung dalam Ki Kaisar sumber. Ketika energi yang diserap dipadatkan menjadi satu tubuh, kekuatannya akan berlipat ganda pertumbuhan. Setelah memadatkan 10 dao yang mengembun akan mengambil langkah ke kekuatan yang lebih tinggi. Dan binatang roh dengan kekuatan 3 kaisar jauh lebih kuat daripada monster dengan kekuatan kaisar pertempuran bintang 9. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Men Yun buru-buru berkata, 3 kaisar dan binatang roh tampaknya telah menderita beberapa luka. Paling-paling, mereka hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan merasa sedikit lega, dan menghadapi harapan Men Yun. Melihatnya, Xiao Yan juga tersenyum, oke. Di hutan lebat, kedua sosok itu bergerak cepat. Setelah berlari sebentar, Xiao Yan tiba-tiba berkata, saudaraku, saya telah membaca beberapa buku, mengatakan bahwa ada istana Raja Barbar Utara di wilayah Barbar. Apa yang dimaksud dengan istana Raja orang Barbar Utara? Barbarian Yun terkejut, dan setelah beberapa saat dia perlahan berkata, wilayah Barbar, meskipun tidak seluas dan tanpa batas seperti wilayah hutan, itu adalah wilayah yang sangat luas. Tempat misterius dan berdarah. Setelah dewa menghilang, 4 jenderal dewa barbar memerintah domain barbar untuk dewa barbar. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, domain barbar dibagi menjadi 4 istana besar di selatan, utara dan barat. 4 istana pangeran sepenuhnya menguasai wilayah barbar. Klan dari istana barbar. Ketika berbicara tentang 4 kata terakhir dari istana barbar utara, ada rasa dingin yang tidak terlihat di wajah barbarian. Mendengarkan kata-kata Men Yun, Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Betapa kuatnya kekuatan semacam ini untuk membuka dunia barbar. Dewa barbar, Xiao Yan diam-diam mengingat gelar ini. Ngomong-ngomong, saudara Men, aku kadang-kadang melihat seekor burung hitam besar terbang melintasi langit beberapa waktu yang lalu. Burung raksasa itu adalah, Xiao Yan bertanya tiba-tiba dengan perubahan hati. Men Yun, yang bergerak cepat, merenung sedikit setelah mendengar ini. Saya mendengar para tetua mengatakan bahwa burung raksasa itu adalah salah satu makhluk paling kuat di hutan ini. Disebut Canggu Xuan Kue, dan kekuatannya tak terukur. Salah satu penjaga hutan. Penjaga, Xiao Yan terkejut. Dia belum pernah melihat gelar seperti itu di dunia hebat. Men Yun merenung sejenak dan berkata, saudara Xiao, Anda tidak tahu, ada 10 wilayah di dunia besar ini. Dan setiap wilayah tidak sesederhana hanya sebuah wilayah. Ada banyak hal. Aku tidak mengerti sama sekali sekarang. Mendengarkan kata-kata ambigu Men Yun, namun, Xiao Yan mengerti dan mengangguk tanpa berbicara. Dunia besar ini lebih menarik dari yang saya bayangkan, lihat sekeliling. Men Yun menunjuk ke pohon raksasa dengan ketinggian puluhan meter. Xiao Yan segera mengerti, beberapa dia melompat dan berdiri kokoh di atas pohon. Men Yun tersenyum. Tubuhnya yang kokoh tidak mempengaruhi kepekaannya sama sekali, dan dia dengan cepat berdiri di atas pohon. Binatang roh ini disebut serigala mata iblis hitam. Ia memiliki keterampilan bawaan yang disebut mata iblis. Jika disapu oleh mata iblis, kemungkinan besar akan pusing atau melambat. Meskipun kekuatan serigala mata iblis hitam terlalu besar. Lemah, saya menderita beberapa luka, tetapi saya hanyut dalam keadaan gila. Dan tubuh saya masih berhenti selama 3 atau 4 detik, hampir mati ditembak. Manyun tersenyum pahit, menunjuk ke gua tidak jauh di bawah dan berkata, serigala bermata setan hitam pada saat ini. Saya akan keluar untuk berburu makanan. Dan kemudian saya akan menahan serangannya. Saudara Xiao hanya bisa menembak.
Men Yun memandang Xiao Yan dan dengan sadar melakukan tugas yang paling sulit. Xiao Yan berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak tahu apa kekuatan sebenarnya Brotherman. Titik-titik petik 2. Men Yun tertegun sejenak, memarahi dirinya sendiri secara diam-diam, dan buru-buru berkata, kekuatan saya sendiri adalah kekuatan Kaisar Do tahap menengah bintang 8, dan saya untuk sementara dapat mencapai tingkat kegilaan. Kekuatan tahap awal bintang 9. Serigala mata setan hitam terluka sekarang, dan mungkin hanya memiliki kekuatan seorang kaisar. Saya bisa nyaris memblokir serangan Black Demon Eye Wolf dengan seluruh kekuatanku. Transformasi gila, hati Xiao Yan tergerak, memikirkan saat sebelum Men Yun membunuh singa yang terbelah. Meskipun tidak terlalu kuat, pasti jarang untuk dapat meningkatkan kekuatan sementara dari tahap tengah 8 bintang ke tahap awal 9 bintang. Transformasi gila adalah keterampilan rahasia dari domain barbar. Ini dibagi menjadi 10 warna. Semakin gelap warnanya, semakin banyak kekuatan yang akan ditingkatkan. Saya hanya warna merah pertama, dan saya hanya bisa meningkatkannya sedikit. Lebih banyak lagi. Setelah Men Yun selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan tatapan berapi-api yang sama. Xiao Yan memahami sorot matanya, tersenyum pahit, mengulurkan tangan kanannya, dan nyala api merah keemasan melompat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi bayi api kecil di mata terkejut Men Yun. Bisakah kamu melihat kekuatannya dengan penglihatan Brotherman? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Manyun menelan seteguk air liur, matanya yang ramping penuh kejutan, dan dia berkata, api ini sangat aneh, dapat berubah menjadi bentuk manusia, tidak terlihat seperti api binatang, dan tidak terlihat seperti yang diperkenalkan di buku klan. Dengan mengatakan itu, dia mengangguk di mata Xiao Yan yang ragu dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertanya pada kakak Xiao. Melihat ekspresi serius Men Yun, Xiao Yan juga mengangguk ringan. Adapun mengapa dia setuju dengan Men Yun, Xiao Yan tidak tahu. Mungkin karena Men Yun adalah manusia pertama yang dia temui di hutan, mungkin karena dia juga seorang penguji, atau mungkin karena Xiao Yan, dari lubuk hatinya, aku ingin mencoba kekuatan dari binatang roh. Setelah menunggu beberapa saat di gua tidak jauh di bawah, serigala hitam setinggi manusia, ditutupi dengan rambut surai seperti jarum baja, keluar, mata serigala hitam itu gelap dan ada bekas luka berdarah di perut bagian bawahnya. Sedikit terhuyung-huyung di jalan. Melihat serigala mata iblis hitam keluar, Xiao Yan dan Men Yun saling memandang, dan keduanya bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Serigala mata iblis hitam ini adalah binatang roh sejati. Meski terluka, itu tidak mudah. Bisa diatasi. Kakak Xiao, hati-hati. Men Yun menatap serigala bermata iblis hitam yang mendekat perlahan. Jejak tekad melintas di matanya yang ramping, dan dia berkata kepada Xiao Yan dengan lembut sebelum menjadi gila. Xiao Yan, yang telah mengamati sekeliling dengan kekuatan jiwanya, hampir habis-habisan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia meraih Men Yun dan melihat ke lereng tinggi tidak jauh di mata ragu yang terakhir. Dong dong dong. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Men Yun, serta serigala bermata setan hitam di tanah, merasakan tanah bergetar. Di bawah mata terkejut mereka berdua dan satu binatang, semut hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya ukuran kepalan tangan mereka bisa dilihat. Cepat kemari. Melihat ini, mata Men Yun melebar tanpa sadar. Meskipun semut hitam kecil ini hanya memiliki kekuatan Do di bintang 2, jumlah semut hitam kecil ini membuatnya ketakutan. Xiao Yan melirik semut itu, koloni maju arah serigala mata sihir hitam dan auman konstan serigala mata sihir hitam seperti musuh. Dia mengerti sedikit dan dia juga mengambil napas panjang dan berkata, ini adalah semut rahang besar, tinggal di kelompok, dan setiap kelompok memiliki setidaknya ribuan nomor. Ribuan. Mendengar nomor ini, wajah King Xiu Men Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Dan tangan yang memegang cabang sedikit gemetar, melihat koloni semut seperti belalang melintasi perbatasan, dan tiba-tiba menggertakkan giginya. Semut rahang besar ini jelas itu ditujukan pada serigala mata iblis hitam. Ribuan semut berahang besar, bahkan jika serigala mata iblis hitam adalah binatang roh, tidak dapat melawan, belum lagi dia terluka sekarang. Semut dihancurkan. Merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan Men Yun, Xiao Yan berkata dengan lembut, saudaraku. Jangan khawatir, serigala mata setan hitam juga adalah binatang roh. Jika kamu ingin melarikan diri, semut rahang besar ini tidak dapat menghentikannya.
Mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Men Yun berkilat dengan panas yang berapi-api lagi, dan dia menatap serigala hitam bermata iblis yang bertemu dengan koloni semut tepat di bawah. Xiao Yan melihat koloni semut di bawah, alisnya tiba-tiba berkerut, jejak pikiran buruk menyebar dari lubuk hatinya. Aduh, mata gelap dari serigala bermata iblis hitam menatap ratusan ribu semut rahang besar di depannya. Meskipun itu adalah binatang roh, itu masih sedikit gelisah saat ini. Dan raungan rendah terus keluar dari tenggorokannya. Kekuatan dari makhluk roh, tekan sepenuhnya. Paksaan yang kuat membuat koloni semut segera rusuh, dan laju kemajuannya jelas melambat. Melihat bahwa pemaksaan itu efektif, serigala bermata iblis hitam mengeluarkan raungan panjang dan bergegas menuju koloni semut. Dengan kekuatan binatang roh tingkat rendahnya, tidak akan lebih mudah untuk berurusan dengan semut rahang besar ini, yang hanya 2 atau 3 kaisar pertempuran bintang serigala tajam tidak ada yang selamat di bawah cakar. Kemanapun serigala bermata iblis hitam pergi, semua semut rahang besar dikalahkan, dalam waktu kurang dari beberapa saat, ketika serigala mata iblis hitam memasuki ribuan semut, puluhan atau ratusan semut rahang besar telah kehilangan mereka, hidup di bawah cakar serigala. Xiao Yan melihat koloni semut rahang besar yang dibantai oleh serigala mata setan hitam, dan kegelisahannya menjadi semakin kuat. Dia menatap Men Yun, yang wajahnya juga penuh kecurigaan. Saudara Xiao, mari kita mundur. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Bagaimanapun, Men Yun tinggal di tempat berdarah dan misterius seperti dunia barbar, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Dengan beberapa keraguan, dia merendahkan suaranya. Xiao Yan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya dengan cepat menuruni pohon seperti monyet roh. Mengambil keuntungan dari perhatian serigala mata setan hitam dan semut rahang besar, Xiao Yan dan Men Yun dengan cepat mundur. Begitu mereka berdua pergi dari sini, suara mendesis yang sangat keras tiba-tiba bergema. Dan kemudian, semut hitam besar 2 atau 3 kali lebih besar dari semut rahang besar biasa muncul di lereng tinggi, yang asli seolah menerima perintah. Semut rahang besar yang kalah mendapatkan kembali energi mereka satu persatu, menutup mata terhadap paksaan serigala mata iblis hitam, dan bergegas menuju serigala mata iblis hitam untuk membela kematian. Saat semut hitam raksasa muncul, serigala bermata setan hitam meraung, dengan nada ketakutan yang langka dalam suaranya. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi karena dia baru saja menembus ke dalam koloni semut, mata setan hitam serigala sudah ditangkap oleh semut rahang besar. Terkepung, tidak ada jalan keluar. Meskipun Xiao Yan dan Men Yun berada jauh, ki dan darah mereka masih mendidih oleh suara menderu, dan dada mereka dipenuhi sesak napas. Setelah batuk kering, Xiao Yan melihat semut hitam besar di lereng yang tinggi, pupil matanya melebar tajam, dan butuh waktu lama baginya untuk tersenyum pahit pada Men Yun. Aku berkata bagaimana kelompok semut rahang besar ini bisa memikat musuh ke dalam. Raja semut dari rahang memerintah dari belakang, dan serigala mata hitam mungkin sudah mati sekarang. Men Yun melihat Raja semut rahang besar di lereng tinggi dan merasa bahwa kekuatan yang terakhir jauh melampaui serigala mata setan hitam, jadi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dengan munculnya Raja semut rahang besar, mata hijau semua semut rahang besar seukuran sebutir beras berubah menjadi merah, dan menggeram ke arah serigala iblis hitam. Serigala bermata setan hitam tertangkap basah, dan dilempar ke depannya oleh semut dengan rahang besar, dan bulu serigala itu terbang liar, dan darah berceceran. Aduh, dengan raungan marah, serigala bermata setan hitam benar-benar marah, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seluruh tubuhnya bergetar, melemparkan semut rahang besar ke tubuhnya. Dia melirik pria besar di jarak dengan ketakutan Raja Semut Palatal, berbalik dan berlari kembali. Di bawah tabrakan brutal serigala mata setan hitam, banyak semut dengan rahang besar yang ada di depan mereka terlempar ke udara dan terhempas ke tanah dengan rengekan. Dengan beberapa luka lagi yang ditambahkan ke tubuhnya, serigala bermata setan hitam akhirnya melarikan diri dari koloni semut. Pada saat ini, serigala bermata setan hitam sangat malu, berdarah di sekujur tubuhnya, dan luka di perutnya bahkan lebih serius. Men Yun Qiang menolak pikiran untuk membunuh serigala mata iblis hitam, dan menyaksikan tanpa daya saat serigala mata iblis hitam terlatih-tatih keluar dari koloni semut. Pada saat ini, Raja Semut Rahang Besar di kejauhan tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju serigala mata sihir hitam seperti bola meriam hitam. Hanya dalam beberapa napas, Raja Semut Rahang Besar datang ke yang terakhir. Dengan raungan panik, serigala bermata setan hitam membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit dengan keras ke arah Raja Semut Rahang Besar.
Raja Semut Rahang Besar menyusut menjadi bola hitam, dan taring serigala menggigit bola hitam, dan tiba-tiba melewati retak gigi adalah suara. Serigala bermata setan hitam menahan rasa sakit yang parah dan hendak melarikan diri ketika Raja Semut Rahang Besar meregangkan tubuh lagi dan menabrak serigala bermata setan hitam dengan keras. Serigala mata setan hitam terlambat untuk menghindar, dan dihempaskan oleh Raja Semut Rahang Besar beberapa meter jauhnya, menghantam tanah. Tidak jauh, Xiao Yan melihat situasi yang telah berubah dalam sekejap, dan merasa kasihan pada serigala bermata setan hitam. Menurut Men Yun, Raja Semut Rahang Besar ini sebanding dengan kekuatan 5 kaisar di antara manusia. Dengan begitu banyak semut dengan rahang besar, akan sulit bagi Black Demon Eye Wolf untuk bertahan hidup. Raja Semut Rahang Besar ini mungkin juga memperhatikan serigala mata sihir hitam untuk waktu yang lama. Selama ia menyerap energi di inti spiritual serigala mata sihir hitam, ia mungkin memiliki mata sihir serigala mata sihir hitam, sehingga bisa lebih mengontrol. Ada terlalu banyak semut rahang besar. Men Yun juga berkata dengan murung. Menjatuhkan serigala bermata setan hitam ke tanah. Raja Semut yang berahang besar menghela nafas puas, menyaksikan serigala bermata setan hitam berdiri dengan bergoyang, dan ada sedikit kejenakaan manusiawi di matanya. Serigala hitam bermata iblis menatap Raja Semut Rahang Besar. Tiba-tiba seolah mengingat sesuatu, membanting ke arah Raja Semut Rahang Besar, menekan yang terakhir dengan kuat di bawahnya, dan kemudian meraung sedih. Mata gelap di matanya hitam cepat memudar, digantikan oleh warna putih pekat. Ketika Men Yun melihat adegan ini, dia terkejut dan berteriak, tidak, itu akan meledak. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Men Yun menarik Xiao Yan. Dengan kilatan cahaya di sekujur tubuhnya, tinggi Men Yun meningkat setengahnya, dan auranya tiba-tiba meningkat. Setelah mengatakan, lari, Men Yun memimpin dalam membuka sosoknya dan bergegas ke kejauhan. Xiao Yan menggetarkan sayap Phoenix surgawinya saat Men Yun mengaum, dan bergegas keluar hampir bersamaan dengan Men Yun. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan seberapa kuat penghancuran diri dari binatang roh, Anda dapat merasakannya tanpa mencobanya sendiri. Hanya dalam beberapa napas, bersama dengan raungan sedih serigala bermata setan hitam di belakangnya, sebuah ledakan terdengar, dan udara yang bergejolak menyerbu Xiao Yan dan mereka berdua ratusan meter jauhnya, dan beberapa hutan di dekat pusat ledakan, hancur, menyebabkan debu beterbangan. Setelah tersapu ratusan meter oleh arus udara yang kuat, Xiao Yan dan keduanya nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuh mereka. Men Yun menoleh untuk melihat ledakan itu. Melihat kekuatan penghancur besar yang dihasilkan oleh ledakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, dan pukulan di sampingnya ada lubang yang jelas di batang pohon. Sudah berakhir. Untuk menghancurkan Raja Semut Rahang Besar, serigala mata sihir hitam benar-benar meledakkan keterampilan mata sihir untuk meledakkan inti spiritual. Men Yun menghela nafas, dan akhirnya menemukan target yang berakhir, dan kemudian menemukan yang cocok satu. Saya tidak tahu kapan, itu kurang dari 2 bulan sebelum akhir persidangan, dan saya harus melawan Men Li untuk hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Men Yun menjadi gelisah dan mengambil beberapa napas. Men Yun tersenyum kecut pada Xiao Yan, aku ingin meminta bantuanmu, tapi sekarang seperti ini, sungguh. Xiao Yan menatap lurus ke arah ledakan itu seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Brotherman tertarik dengan inti spiritual Raja Semut Rahang Besar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.